Episode 136 Aku bisa melihat segalanya. Rosa menghantamkan gagang senjatanya ke punggung Kane dan meraung. Lari. Kalau aku menyusulmu, aku akan mengirimmu ke neraka. Kane mulai berlari. Dan David. Ketika mereka masih 1000 meter dari pangkalan militer, Xia Feng berjalan di depan Erdemutu. Ini perlu karena mereka berada di hutan dan bahkan Erdemutu tidak dapat sepenuhnya memahami situasi di dalamnya. Pasukan khusus Filipina telah menyergap bunker-bunker pangkalan militer di jantung pulau, terutama 6 pasukan khusus Navisil. Mereka mengenakan seragam kamuflase, sehingga sulit dikenali bahkan jika Anda berjalan di depan mereka. Namun, begitu mereka terlihat, mereka akan menghadapi serangan penembak jitu. Xia Feng dengan hati-hati mendekati stasiun radar. Setelah maju sekitar 100 meter, ia tiba-tiba berhenti. Yelena, Xingzi, dan yang lainnya ada di sini. Erdemutu menoleh ke belakang, tetapi tidak melihat siapapun. Tepat saat hendak bertanya, ia melihat Sukino Anzi muncul dari balik pohon. Penasaran? Bahkan dengan intuisinya yang tajam, ia tidak menyadari kedatangannya. Namun Xia Feng tahu Sukino datang tanpa menoleh. Tetapi dia tidak menanyakan apapun pada akhirnya, karena dia telah menyaksikan terlalu banyak keajaiban pada tubuh Xia Feng, dan ini hanyalah masalah kecil. Setelah Sukino Anko muncul, Yelena, Angumihan, dan 4 ksatria wanita lainnya juga muncul. Tatapan Xia Feng beralih ke 2 orang Amerika berambut pirang dan bermata biru. Tanpa bertanya, ia tahu mereka adalah pilot Amerika yang menembak jatuh helikopternya malam sebelumnya. Xia Feng memeriksa jam tangan multifungsi di pergelangan tangannya. Ia punya waktu 2 menit tersisa sebelum perkiraan waktunya. Ia berbalik dan berjalan menuju kedua sandera itu. Bos, kedua orang ini adalah orang yang Anda inginkan, kata Yelena. Xia Feng mengangguk, lalu menatap salah satu dari mereka dan berkata, tadi malam, kau menembak jatuh helikopter Tiongkok. Katakan padaku, siapa yang punya ide itu dan siapa dalangnya? Kedua orang Amerika itu saling memandang, tetapi tidak ada yang menjawab pertanyaan berikutnya. Xia Feng berkata, waktumu tersisa 1 menit 30 detik. Kalau tidak, aku akan membunuh kalian berdua dalam 1 menit 30 detik. Apa maksudmu? Siapa kau? Tanya David pada Xia Feng. Ia sebenarnya sangat takut, tetapi ia tetap berpura-pura tidak takut. Ia dianggap sebagai orang yang berani. Maksudku, hanya satu dari kalian yang bisa selamat. Bagaimana kalau kuberikan pisau dan biarkan kalian menentukan nasib sendiri, oke? Kalau begitu, kalian tak perlu peduli dengan pertanyaan yang kuajukan. Nada bicara Xia Feng tenang, tetapi ada rasa dingin di tulangnya. Kami adalah tawanan perang. Kalian harus memperlakukan saya dan rekan-rekan saya sesuai dengan konvensi Jenewa, kata David. Kane juga berkata ya, kami adalah tentara Amerika. Kalian harus berpikir jernih tentang konsekuensi membunuh kami. Apa akibatnya? Tanya Xia Feng. Kane berkata, kau mengerti tanpa perlu kukatakan apapun, kan? Kalau kau membunuh kami, kau akan dicari dan diburu pemerintah AS. Sudut mulut Xia Feng bergerak sedikit. Giovanna lalu menghantamkan gagang pistolnya ke kepala Kane. Kane menjerit kesakitan dan menutupi bagian belakang kepalanya dengan tangannya. Darah panas mengucur deras dari lukanya, membasahi punggung tangan dan kerahnya dalam sekejap mata. Apa sih yang mau kalian lakukan? Tanya David dengan marah. Kami menembak jatuh helikopter itu, ya. Tapi kami hanya menjalankan perintah. Kami tentara, dan tentara harus menjalankan perintah. Jika kalian merasa kami telah melakukan kejahatan, kalian harus membawa kami ke Mahkamah Internasional, dan biarkan hakim dan juri memutuskan apakah kami bersalah atau tidak. Ia berbicara dengan tegas, seolah-olah itu hal yang wajar. Namun, para anggota tim zodiak menatap mereka dengan tatapan mengejek, dan sedikit rasa jijik muncul di sudut mulut mereka. Pengadilan internasional? Itu hanya tempat untuk hal-hal lucu. Oke. Aku tahu ada pengadilan dan hakimnya orang baik. Aku memutuskan untuk mengirimmu ke sana untuk diadili, kata Xia Feng. Pengadilan mana yang sedang kamu bicarakan? Tanya Kane penasaran. Istana Raja Neraka, kata Xia Feng. Apa? Xia Feng berbicara dalam bahasa Mandarin. Kedua orang Amerika yang tidak familiar dengan budaya Tiongkok itu jelas tidak tahu apa itu Hall of Yama. Xia Feng tiba-tiba mengeluarkan pistol Viper dan tanpa ragu, dia menarik pelatuknya saat moncongnya terangkat. Bang! Dengan suara tembakan, lubang berdarah seukuran bola pingpong tiba-tiba muncul di dahi Kane, dan darah serta isi otak berceceran seperti bunga yang mekar. Sedetik kemudian, tubuh Kane jatuh tertelungkup ke tanah. Ia hampir tidak merasakan apapun dalam kematiannya, tetapi hingga aja menjemputnya, ia tak akan pernah percaya bahwa pemuda Tionghoa ini benar-benar telah menembaknya. Ia telah memikirkan banyak alasan dan contoh untuk meyakinkan pemuda Tionghoa ini, tetapi ia bahkan tak sempat berkata sepatah kata pun. Ya Tuhan, tidak. David awalnya masih sedikit melawan, dan masih menyimpan secerca harapan untuk bertahan hidup, tetapi saat Xia Feng melepaskan tembakan, semua itu runtuh, diikuti oleh rasa takut yang paling dalam.
Tidak, 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 kukatakan padamu, itu dialah yang memberi perintah, dan dialah yang menembaki helikopter. Ini tidak ada hubungannya denganku. Demi Tuhan, saya percaya padamu, tapi kamu sudah menjelaskannya dengan sangat jelas tadi. Apakah kamu bersalah atau tidak? Itu urusan hakim dan juri. Bicaralah dengan Hakim Yan Wang, kata Xia Feng. Setelah mengatakan itu, dia menggerakkan senjatanya ke samping. Bang! Peluru penuh denda menyembur keluar dari moncong pistol Viper dan menembus kepala David. Prajurit Angkatan Laut Cina yang tewas dalam ledakan itu dapat beristirahat dengan tenang. Xia Feng telah berjanji bahwa musuh akan menumpahkan darah 2 kali lipat dari yang ditumpahkan Tiongkok, dan dia telah memenuhi janjinya. Tubuh David pun terjatuh ke tanah, matanya terbelalak lebar, seakan-akan ia mati dengan mata terbuka. Para anggota tim zodiak memandangi 2 mayat yang tergeletak di tanah dengan acuh tak acuh. Tak seorang pun berbicara, dan tak seorang pun menunjukkan belas kasihan. Mereka adalah sekelompok prajurit berdarah besi yang tak kenal ampun. Xia Feng melirik jam tangan multifungsi di pergelangan tangannya. Kita punya waktu 20 menit lagi untuk merebut markas ini. Waktunya bekerja. Rosa melepas senapan runduk XL2500 dari bahunya dan melemparkannya ke Xia Feng. Bos, pakai ini saja. Aku pakai senapanmu. Xia Feng mengambil senapan runduk XL2500-nya, lalu melemparkan senapan serbu galek ke Rosa. Kau tahu cara melakukannya? Yelena berkata, apa itu masih perlu dipertanyakan? Bos, kamu dan Angumihan akan menjadi penembak jitu. Kita akan memancing mereka keluar dan mengungkap posisi mereka. Sayang, aku akan mengawasi bokomu dari belakang dan tak akan membiarkan siapapun menyakitimu, kata Angumihan kepada Yelena. Yelena melotot ke arah Angumihan. Angumihan memandangi bokong wanita Rusia yang montok dan bertenaga listrik itu lalu tersenyum nakal. Cukup, kau benar-benar menjijikan, kata Ardemutu, lalu menambahkan, aku punya 1 set mainan seks pasangan yang bisa kau beli dengan harga murah. 10.000? Cuma 10.000. Xia Feng tak tahan lagi mendengarkan dan terus bergerak menuju stasiun radar dengan langkah cepat. Namun, ia tak mempermasalahkan lelucon itu, karena ia tahu itu cara bagi anggota tim zodiak untuk bersantai sebelum pertempuran. Hanya dengan suasana hati yang baik, hasil yang baik dapat diperoleh. Bahkan jika aku mati, aku akan mati dengan senyuman. Angumihan segera menemukan titik tembaknya sebuah pohon besar berdiameter lebih dari 1 meter. Ia memanjat ke puncak pohon bak monyet. Kanopi pohon menjulang sekitar 40 meter dari tanah, kira-kira setinggi gedung 10 lantai. Dari titik ini, ia dapat melihat hampir separuh pulau dengan jelas. Namun, Xia Feng tidak memilih pohon besar sebagai titik bidik seperti Angumihan. Ia lebih memilih titik bidik bergerak daripada titik bidik tetap. 500 meter dari stasiun radar. Xia Feng telah terpisah dari anggota tim zodiak, dan sebuah jalan buatan muncul di depannya. Jalan ini membentang dari hutan di belakangnya hingga ke stasiun radar dan pangkalan militer di sebelahnya. Namun, Xia Feng tidak mengambil jalan itu, melainkan terus berjalan menembus hutan di sampingnya. Pikirannya melayang kembali ke gambar-gambar yang sebelumnya ia deteksi menggunakan Big Dipper Starlink dan komputer pertas, lalu ia membandingkan medan di sekitarnya sambil berjalan. Pada suatu saat, Xia Feng berhenti, lalu dengan hati-hati merayap menuju sebatang pohon di pinggir jalan. Begitu berada di balik batang pohon, ia perlahan berjongkok, lalu menjulurkan senapan runduk XL2500-nya dari semak-semak di kaki pohon. Dia bahkan tidak memerlukan teropong untuk melihat penembak jitu tergeletak di rumput di ujung jalan. Penembak jitu itu mengenakan pakaian kamuflase berwarna hijau dan tanah. Jika ia tidak mengingat posisinya sebelumnya, ia mungkin tertipu oleh pakaian kamuflase penembak jitu tersebut. Mata kiri dan kanan Xia Feng secara bersamaan memasuki mode supernatural, membangkitkan kemampuan clairvoyance, rabun jauh, dan kemampuan memindainya. Dalam pandangannya, seorang penembak jitu yang bersembunyi di semak-semak di ujung jalan menatap tajam ke ujung jalan yang lain. Penembak jitu itu terbaring tak bergerak, tampak sangat sabar. Ia memegang senapan runduk semi-otomatis Barrett M82A1, bautnya terkokang, menunggu targetnya muncul dan menarik pelatupnya. Namun, meskipun mereka berdua adalah penembak jitu dan berada pada jarak sekitar 500 meter, penembak jitu Asnafisil tidak dapat melihat Xia Feng. Tetapi Xia Feng dapat melihat beberapa bulu hidung hitam keras keluar dari lubang hidungnya. Dengan koordinasi mata kiri dan kanannya, pikiran Xia Feng mencerminkan serangkaian data jarak 493 meter, kekuatan angin 1, arah barat laut, kepadatan udara. Dalam rangkaian data ini, Xia Feng dengan cepat menyesuaikan arah badan dan moncong senjata, lalu mengarahkan jari tengah kanannya ke arah di depannya. Bang! Dengan satu tembakan, penembak jitu yang bersembunyi di semak-semak sejauh 493 meter tiba-tiba kehilangan sepertiga kepalanya. Xia Feng menggelengkan kepalanya pelan. Apakah ini Nafisil? Mereka sangat berbeda dari yang kubayangkan. Bang bang bang. Suara tembakan terdengar serentak dari posisi jam 12, jam 10, dan jam 2.
Pasukan SEAL menentukan posisi Xia Feng setelah ia melepaskan tembakan pertamanya, lalu melepaskan tembakan membabi buta. Mereka menggunakan senapan serbu MK-18, senapan rancangan Navisil dengan kekuatan, laju tembakan, dan jangkauan kelas dunia. Tentu saja, senapan itu masih jauh lebih rendah daripada senapan serbu Blitz. 5 anggota Navisil yang tersisa terlibat dalam kepanikan, mengerahkan seluruh amunisi. Beberapa peluru kemungkinan besar mencapai Xia Feng, entah menghilang atau terhalang pepohonan. Hanya 5 detik setelah pihak lain menembakkan pistolnya, Xia Feng telah menyelesaikan penyesuaian mulutnya. Ledakan, suara tembakan terdengar, peluru beterbangan, dan sebuah kepala meledak. Pukul 12 siang di jalan, seorang Navisil yang memegang senapan serbu MK-18 jatuh ke tanah, tewas tanpa melihat wajah musuh. Bang, bang, bang. Terdengar suara tembakan yang keras. Anggota tim Zodiac terlibat dalam baku tembak dengan pasukan khusus Filipina di pangkalan militer pusat pulau tersebut. Pasukan paling elit di pulau kecil ini adalah 6 Navisil yang menjaga stasiun radar dan rudal anti kapal Harpoon. Mereka berada di bawah perawatan Xia Feng. Pasukan khusus Filipina di pangkalan militer pusat pulau itu berada di bawah perawatan tim Zodiac. Pembagian kerja ini paling rasional, yang terkuat melawan yang terkuat, dan yang terkuat kedua melawan yang terkuat kedua. Setelah membunuh 2 anggota SEAL dalam semenit, Xia Feng segera meninggalkan posisi penembak jitu pertamanya. Ia bergerak menyamping dan membuat gerakan diagonal ke kanan stasiun radar. Jarak 400 meter berlalu dalam sekejap, dan pepohonan di depannya menipis, menghalangi pandangannya. Ini bukan keuntungan bagi Xia Feng, melainkan kerugian, karena ia dapat melihat musuh di balik rintangan, sementara musuh tidak dapat melihatnya. Namun, dengan hanya 4 dari mereka yang tersisa, ia sama sekali tidak peduli dengan kerugian ini. Di pegunungan bersalju Tawang di Provinsi Barat, ia sendirian melawan ratusan musuh. Siapakah keempat Navisil ini? Tepat saat ia hendak keluar dari hutan, Xia Feng tiba-tiba berhenti dan bersandar di batang pohon. Ia baru saja bersembunyi ketika rentetan peluru menembus batang pohon tempat ia bersembunyi. Batang pohon bergetar, serpihan kayu beterbangan, dan dedaunan berdesir dan berguguran. Dia di sana. Seorang Navisil memperingatkan rekan-rekannya sambil menekan Xia Feng dengan tembakan dari senapan serbu MK-18. Bukan hanya rekan-rekannya, tetapi juga 2 Navisil di sebelah kiri menembak ke arah Lei Changsheng dan menyerbu ke sisi ini sambil menembak. 4 senapan MK-18 menembaki tempat persembunyian Xia Feng dengan panik. Refleks dan koordinasi mereka berada di puncaknya, dengan 2 orang menekannya sementara 2 orang lainnya mengganti magasin. Jarak tembak mereka benar-benar menghalangi jalan keluar Xia Feng. Di bawah tekanan yang membabi buta ini, kecuali seseorang bisa lari dari peluru, begitu mereka muncul, mereka akan terkena. Di bawah tekanan senjata api yang terus-menerus, batang pohon cepat retak dan dapat jatuh ke tanah kapan saja. Boom! Seorang Navisil menembakkan granat ke tempat persembunyian Xia Feng. Boom! Pohon-pohon yang sudah bergoyang roboh ke tanah akibat ledakan itu. Saat pohon tumbang, keempat anggota Navisil melepaskan tembakan membabi buta ke arah ruang yang terbuka akibat pohon tumbang tersebut. Semua peluru meleset, karena mereka mengira Xia Feng tidak berada di balik pohon sama sekali. Dah! 2 tembakan terdengar, dan kedua SEAL yang sedang mencari Xia Feng jatuh ke tanah. Mereka tidak tahu bagaimana Xia Feng bisa lolos dari pandangan mereka dan berputar-putar di sekitar mereka. 2 orang yang tersisa mengarahkan senjata mereka dan menembak ke samping. Tetapi saat mereka menembak, musuh yang tiba-tiba muncul menghilang ke dalam hutan seperti hantu, memberikan ilusi bahwa musuh dapat berlari lebih cepat dari peluru. Tapi tak seorang pun di dunia ini yang bisa lari dari peluru. Otak Xia Feng langsung menghitung segalanya, mulai dari cara menghindari pandangan musuh, di mana harus menyerang, dan kapan harus menghindar. Rasanya seperti menggunakan ceat dalam game tembak-menembak. Sembunyi sebentar saja. Tepat ketika kedua Navisil kehilangan target dan hendak mencari tempat bersembunyi, tubuh Xia Feng tiba-tiba terbang keluar dari balik batang pohon tempat mereka bersembunyi. Dah! Pistol Viper menembakkan 2 tembakan beruntun, masing-masing peluru tepat mengenai dahi target. Kedua anggota SEAL itu terkena peluru, seolah-olah diukur dengan penggaris, tepat di antara alis mereka, dengan kesalahan kurang dari 1 mm. Ketika tubuh 2 anggota SEAL terakhir jatuh ke tanah, tubuh Xia Feng akhirnya menyentuh tanah. Ia menekan tangannya ke tanah dan, seperti ikan mas yang melompat keluar dari air, ia melompat dan mendarat di tanah. Detik berikutnya, ia tiba-tiba berakselerasi dan berlari menuju ruang kendali stasiun radar. Ruang operasi stasiun radar dibangun sangat kokoh, tetapi pintunya adalah pintu kayu. Di ruang kendali stasiun radar, 2 teknisi Amerika berdiri di dekat dinding di samping pintu masuk, satu memegang pistol, siap menyergap musuh yang datang. Teknisi lainnya, memegang telepon satelit, memohon bantuan, mereka hampir tiba. Kapan pesawat kita tiba? Apa? Setengah jam lagi? Sabar. Brengsek. Bersabarlah dalam situasi seperti ini.
Xia Feng datang ke pintu dan melepas senapan runduk XL-2500 dari bahunya. Kemudian, ia memutar senapan ke samping dan mengarahkan moncongnya ke arah insinyur yang bersembunyi di sisi pintu. Ada berapa orang di sana? Bagaimana aku tahu? Kirim seseorang untuk menyelamatkan kita secepatnya. Insinyur yang memanggil bantuan hampir pingsan. Hanya sedikit orang di dunia ini yang benar-benar dapat menahan tekanan kematian. Bang! Dengan suara dentuman, peluru dari senapan runduk XL-2500 menembus pintu kayu dan mengenai dada insinyur yang bersembunyi di sampingnya. Kekuatan hantaman yang dahsyat merobek dada insinyur itu, mengangkat tubuhnya dari tanah dan jatuh tersungkur ke tanah. Xia Feng menendang pintu kayu hingga terbuka. Insinyur yang meminta bantuan menjatuhkan telepon satelit di tangannya dan meraih pistol di meja kerja. Bang! Insinyur terakhir juga jatuh ke tanah. Senapan runduk XL-2500 ditembakkan dari jarak dekat, dan bahkan jika mengenai perut bagian bawahnya, lukanya akan fatal, belum lagi ia tertembak di jantung. Pada titik ini, stasiun radar telah dibersihkan. Xia Feng mengambil komunikatornya dan berkata, "Aku sudah mengurusnya." Suara Angumihan terdengar dari komunikator, "Bos, itu 6 anggota Navisil. Anda menangani mereka dengan sangat cepat. Apa yang Anda inginkan dari saya? Ada berapa musuh di pihakmu?" Xia Feng mulai mengoperasikan radar. "Ada 3 lagi, Bang." Setelah suara tembakan, Angumihan berkata lagi ada 2 lagi. Tidak sulit bagi 3 anggota elit tim Zodiak dan 4 ksatria wanita untuk menghadapi 30 pasukan khusus Filipina. Setelah kalian menghabisi semua orang, temui aku di stasiun radar. Panggil aku. Xia Feng menyimpan komunikatornya. Saat ia mengoperasikannya, gambar pengintaian wilayah laut di dekat pulau muncul di layar terminal radar. Dalam gambar itu, sebuah kapal perang sedang mendekati pulau itu. Ledakan. Sebuah peluru tiba-tiba jatuh dari langit dan meledak di hutan di sebelah pangkalan militer. Asap dan api membubung ke langit, dan tanah di seluruh pulau bergetar. Xia Feng kemudian beralih ke rekaman pengintaian satelit mata-mata. Kapal yang menembaki pulau itu tak lain adalah kapal induk Filipina, Raja Humabon. Dalam rekaman satelit mata-mata, Raja Humabon sedang mengerahkan kapal patroli bersenjatanya, dengan hampir 100 personel angkatan laut bersenjata lengkap telah berkumpul di deknya. Ledakan. Raja Humabon kembali menembaki pusat pulau. Peluru kedua mendarat di hutan di sekitar pangkalan militer pusat pulau. Ini merupakan serangan artileri angkatan laut untuk pencegahan dan pengalihan. Komandan Raja Humabon jelas tidak ingin melukai anak buahnya sendiri, atau radar dan rudal anti kapal Harpoon. Jika tidak, ia pasti akan mengarahkan meriam angkatan laut untuk membombardir pangkalan militer dan stasiun radar. Ia membayangkan musuh yang menyerang di sini masih berada di sekitar pangkalan, dan pemboman ini mungkin akan menewaskan beberapa orang. Ledakan. Peluru ketiga juga meledak. Xia Feng berlari ke meja kerja, yang merupakan meja operasi untuk rudal anti kapal Harpoon. Jembatan INS Raja Humabon. Ledakan. Peluru keempat meledak di pulau itu. Kaptennya menggunakan teleskop untuk mengamati situasi di pulau itu, tetapi dia tidak dapat melihat apapun kecuali pepohonan yang lebat. "Kapten," tanya seorang perwira muda, "apakah Anda ingin melanjutkan pemboman?" "Tentu saja." Ledakan mereka. Kapten itu tampak geram. "Beraninya mereka menyerbu pangkalan militer kita? Akan kuberitahu mereka betapa bodohnya melawan tentara Filipina kita." "Ya." Perwira bawahan itu mengambil komunikator dan berkata, "Terus tembak. Kamu bisa menembak lebih cepat." Ledakan, ledakan, ledakan. Senjata angkatan laut meningkatkan kecepatan tembakannya, seolah-olah mereka akan menenggelamkan pulau itu. "Lapor." Seorang operator radar tiba-tiba berseru, "Oh tidak. Kita terkunci." "Siapa yang menguncinya?" tanya sang kapten dengan marah. "Mungkinkah itu kapal perang Cina? Kalau mereka berani datang ke sini, aku akan menenggelamkannya." "Tidak iya. Ada apa?" raung sang kapten. "Rudal anti kapal Harpoon ada di pulau itu." Operator radar yang melaporkan situasi itu sudah berkeringat dingin. "Bagaimana ini mungkin?" Sang kapten tercengang. Wus! Sebuah rudal anti kapal Harpoon tiba-tiba lepas landas dan terbang menuju Raja Humabon dari pusat pulau kecil itu. Di anjungan, sekelompok besar perwira dan operator tampak pucat. Saat mereka melihat rudal lepas landas, pikiran semua orang menjadi kosong. Rudal itu terbang mendekat dalam sekejap mata, tanpa memberi kesempatan kepada geng Raja Huma untuk mengaktifkan susunan pertahanan senapan mesin atau bahan peledak pengacau. Tidak pupil mata sang kapten melebar, matanya dipenuhi rasa takut dan putus asa. Detik berikutnya, sang kapten melihat dengan mata kepalanya sendiri rudal anti kapal Harpoon terbang menuju jendela anjungan dan kemudian menembus anjungan. Boom! Seluruh jembatan hancur. Tak ada satu orang pun yang hidup, bahkan mayat utuh pun tak tersisa. Gemuruh. Raja Humabon meledak. Kapal miring dengan cepat. Para prajurit Filipina yang belum naik ke kapal patroli terlalu sibuk untuk melawan. Mereka melompat ke air, berharap bisa lolos.
Para korban luka terbaring di dek, meratap, memohon rekan-rekan mereka untuk membawa mereka pergi. Suasana menjadi kacau balau. Di ruang kendali radar, Xia Feng meninggalkan konsol rudal Harpoon. Ia kembali mengakses umpan satelit mata-mata dan dengan cepat melihat target baru sekelompok jet tempur yang mendekat dari arah Malaka. Memimpin rombongan itu adalah 2 jet tempur F-35, yang dianggap paling canggih di dunia. Di belakang mereka diikuti 6 Hornet. Semua jet tempur ini membawa bom, dan terisi penuh. Protagonis pihak lain akhirnya muncul. Angkatan Laut Filipina? Ini bukan lawan Xia Feng. Lawannya adalah armada ke-7 HS. Sukino Anko muncul di pintu ruang operasi radar. Bos, kami sudah mengurusnya di sana. Ayo cepat mundur. Bos, apa kau menggunakan rudal anti kapal untuk meledakkan kapal perang Filipina? An Gumihan juga muncul di pintu. Reaksinya sangat berbeda dengan Sukino Anko. Dia tampak sangat bersemangat dan bersemangat. Yelena, Erdemutu dan 4 ksatria wanita juga datang. Tidak ada satupun anggota tim zodiak yang terluka. Pakaian mereka hanya terlihat kotor dan dalam kondisi buruk. Xia Feng tahu mereka semua menunggu keputusannya. Ia berkata, tidak, kami tidak akan mundur. Aku ingin bertarung dengan armada ke-7 as di sini. Hanya dengan melukai mereka, mereka akan tahu bagaimana membuat keputusan yang tepat. Kalian sudah meledakkan semua kapal perang, dan yang bisa kita dapatkan hanyalah jet tempur. Apa yang bisa kita lakukan? Tanya Angumihan. Xia Feng berkata, ayo kita pindahkan bangku keluar dan menonton. Angumihan, 500 mil laut di sebelah barat Malaka. Kelompok armada ke-7 as menantang angin dan ombak dan berlayar menuju Malaka dengan kecepatan tercepat armada. Di anjungan kapal induk bertenaga nuklir USS George Washington, Wakil Laksamana Silver, Komandan Armada ke-7, sedang menonton rekaman satelit mata-mata di dinding pajangan. Dalam rekaman pengawasan satelit mata-mata yang dipajang di dinding, kapal perang Filipina sedang tenggelam dan laut penuh dengan tentara angkatan laut Filipina yang melompat ke laut. Ini seharusnya menjadi unit pasukan khusus paling elit di Angkatan Laut Tiongkok, kata Kepala Staf Thales. Kau pikir begitu? Kata Silver. Thales bertanya, kalau teroris, siapa yang akan menyerang Filipina? Lagi pula, adakah teroris sekuat itu di dunia? Kalau mereka bukan teroris, pasti mereka orang Cina, kata Silver. Tapi saya tidak percaya Cina berani menyerang pulau dan terumbu karang militer Filipina saat ini, bahkan menenggelamkan fregat Filipina. Saya juga tidak percaya, tapi inilah kenyataannya, kata Thales. Melihat situasi saat ini, Tiongkok tampaknya siap berperang. Wilse berkata Cina, negara berkembang terbesar di dunia dengan populasi lebih dari 1 miliar, beraninya mereka menantang kita? Tidak, ini bukan tantangan, ini adalah deklarasi perang standar, kata Thales. Wilshire mendengus dingin, para pengambil keputusan mereka pasti terbawa suasana. Yang paling diinginkan AS adalah menyeret Tiongkok ke dalam perang. Tiongkok selalu sangat menahan diri, bahkan ketika diserang, mereka bertahan dalam diam. Insiden di Kedutaan Besar Yugoslavia adalah contohnya, tetapi sekarang mereka tidak bisa menahan diri. Ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Uni Eropa sedang bergejolak, dan Tiongkok telah mengambil inisiatif untuk menyatakan perang terhadap Filipina. Selama kita menekan Tiongkok kali ini, tidak akan ada negara di dunia yang akan melawan AS. Tuan Letnan Jenderal, apakah kita akan melanjutkan proyek Tamer? Tanya Thales. Wilshire berkata, tentu saja, kita harus terus melaksanakan proyek Tamer. Jika Tiongkok memulai perang melawan Filipina, ia akan kehilangan legitimasinya, dan opini publik internasional akan berada di pihak kita. Oleh karena itu, bahkan jika kita menggunakan kekuatan untuk merebut Guadalcanal, Tiongkok tidak akan berani melakukan apapun. Thales berkata ya, selama kita menduduki Grand Guadalcanal, kita akan menjadi seperti duri di tenggorokan Tiongkok, dan jalur kehidupan ekonomi Tiongkok akan jatuh ke tangan kita. Wilshire mengangkat komunikator dan berkata dengan suara berat, perhatian semua pejuang. Operasi Tamer telah dimulai. Semua pejuang, bersiaplah untuk pertempuran. Kita akan merebut Guadalcanal dengan paksa. Beberapa menit kemudian, Global Hawk melesat dari dek USS George Washington dan terbang menuju Malaka. Segera setelah itu, sebuah pesawat perang elektronik lepas landas, diikuti oleh 8 Hornet, mengawal Global Hawk menuju Malaka. Ini adalah prosedur tempur standar untuk armada kapal induk. Global Hawk melakukan pengintaian terlebih dahulu. Pesawat perang elektronik mengganggu deteksi radar musuh, dan Hornet melakukan serangan bedah untuk menghancurkan radar dan fasilitas pertahanan udara musuh. Pesawat-pesawat tempur lepas landas, dan anjungan langsung berubah ke mode perang. Banyak personel sibuk memproses informasi dari pesawat. Monitor menampilkan rekaman penerbangan regu tempur udara, beserta rekaman pengintaian satelit mata-mata. Semua ini normal, tidak ada yang aneh. Saya perkirakan kita bisa membersihkan radar dan fasilitas pertahanan udara di Guadalcanal dalam 1 jam. Sedangkan untuk target militer lainnya di darat, kita hanya bisa menunggu sampai kapal kita tiba untuk menghancurkannya, kata Thales.
Wilshire berkata, Angkatan Laut Tiongkok memang memiliki beberapa kapal perang dan kapal selam di wilayah itu, tetapi mereka tidak sebanding dengan armada ketujuh. Bagaimana mungkin Angkatan Laut tanpa kapal induk tempur melawan kita? Lagi pula, kita memiliki F-35, sementara jet tempur generasi keempat mereka masih dalam tahap uji terbang. Baik di laut maupun di udara, mereka tidak sebanding dengan kita. Jadi, perang ini tidak akan sulit. Saya rasa kita bisa mengakhiri pertempuran dalam 2 jam. Tuan Letnan Jenderal. Thales ragu untuk berbicara. Wilshire menatap Thales, kepala staf, apa yang ingin Anda katakan? Tuan Letnan Jenderal, sepertinya kita telah melewatkan seseorang dan kompinya, kata Thales. Wilshire terdiam sejenak, lalu tiba-tiba teringat sesuatu. Ia berkata, Kepala staf, apakah Anda sedang membicarakan Xia Feng dan kelompok Thunder Horse-nya? Thales mengangguk. Ya, Xia Feng dan Thunder Horse Group. Seminggu yang lalu, Thunder Horse Group menguji coba drone mereka. Petugas intelijen kami menyamar sebagai reporter dan mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Mereka juga menyaksikan seluruh uji terbang itu. Wilshire mencibir, aku tahu hasil uji terbang itu. Uji terbang Thunder Horse Group benar-benar lelucon. Drone mereka dirancang dengan sangat buruk, tanpa ada sorotan sama sekali. Yang paling konyol adalah akhirnya jatuh. Kepala staf, apa maksudmu menyebut Xia Feng dan Thunder Horse Group saat ini? Apa kau khawatir dia akan menyabotase operasi Beastamer kita? Beberapa perwira yang hadir tertawa terbahak-bahak. Armada ketujuh AS dapat dengan mudah menghancurkan pertahanan udara dan target militer utama negara berukuran sedang, bahkan melakukan operasi pemenggalan kepala terhadap pemimpin musuh. Bagaimana mungkin Xia Feng dan grup kuda petir dapat melawan pasukan sekuat itu? Apalagi menggagalkan operasi Tamer? Bapak Letnan Jenderal, saya sarankan Anda melihat kembali rekaman video di lokasi yang dibawa kembali oleh personel intelijen kami, kata Thales. Wilse tersenyum dan berkata, Oke, tidak masalah, saya bisa menghidupkan kembali lelucon Thunder Horse Group sekali lagi. Atas instruksi Thales, seorang teknisi dengan cepat mengambil rekaman video yang disimpan oleh CIA. Di monitor besar, sebuah drone berdesain sederhana sedang berputar-putar di langit. Bentuknya jelek, tanpa daya tarik estetika. Kecepatannya tidak terlalu tinggi. Paling banter hanya sedikit lebih cepat daripada helikopter. Drone itu tidak memiliki dudukan senjata dan tidak membawa rudal apapun. Ini adalah drone baru milik Thunder Horse Group, Jingke. Haha. Ejek seorang petugas. Apa gunanya benda ini? Apa cuma buang-buang misil kita? Menggunakan rudal anti pesawat untuk menembaknya? Sungguh sia-sia. Petugas lain berkata sambil tersenyum pesawat itu terbang sangat lambat dan tidak membawa amunisi. Saya rasa kita bisa menembaknya jatuh dengan senapan mesin. Di tengah suara-suara mengejek, Jing tiba-tiba jatuh dari langit. Hahaha. Wilse tertawa terbahak-bahak. Ini mungkin drone terlucu yang pernah kulihat. Seharusnya muncul di sirkus, bukan di medan perang. Wilse baru saja selesai berbicara ketika drone Jing jatuh ke tanah. Dengan suara ledakan yang menggelegar, layar video mulai bergetar. Layar tampilan dipenuhi kobaran api, diikuti ledakan dahsyat. Seberapa dahsyatkah gelombang kejut ini? Gelombang kejut itu langsung menjatuhkan juru kamera yang sedang merekam video ke tanah, membuat kamera tetap terarah ke langit selama beberapa detik. Beberapa detik kemudian, rekaman kembali normal, dan petugas intelijen memperbesar gambar, memperlihatkan kawah besar yang cukup besar untuk sebuah truk mandi. Sekarang tidak akan ada lagi yang menertawakan drone jelek itu. Orang-orang yang berdiri di sini semuanya adalah tentara Amerika yang terlatih dalam pertempuran. Mereka bukan orang bodoh. Siapapun dapat melihat bahwa drone ini sebenarnya adalah pesawat pengebom mengakhiri hidup. Drone ini tidak membawa senjata atau amunisi karena ia sendiri merupakan senjata mematikan. Thales berkata, sebenarnya, saya baru saja mendapatkan informasinya, dan para ahli kami sudah menganalisisnya. UAV Jingke yang dikembangkan dan diproduksi oleh Thunder Horse Group sebenarnya adalah drone penghancur diri. Kekuatannya setara dengan beberapa rudal Tomahawk yang digabungkan. Sangat mengerikan. Para ahli kami bahkan menduga bahwa UAV Jingke ini dapat dilengkapi dengan senjata nuklir. Jika memang demikian, itu bukan lagi drone, melainkan bahan peledak nuklir. Wilshire berkata, Kepala Staf, apakah Anda khawatir pesawat tanpa awak Thunder Horse Group akan datang untuk melawan kita? Thales berkata, ya, saya memang khawatir. Tuan Letnan Jenderal, pikirkanlah. Tiongkok telah menahan diri selama beberapa dekade, tidak berani memulai perang. Mengapa mereka berani memulai perang malam ini? Lagi pula, mereka jelas tahu bahwa armada ketujuh kita akan datang, tetapi mereka tetap melakukannya. Wilshire berkata, Kepala Staf, Anda benar-benar khawatir. Tapi saya tidak khawatir tentang masalah apapun. Drone ini terbang sangat lambat, sehingga tidak bisa mendekati kita sama sekali. Oh tidak, kata komunikator tiba-tiba, pilot kami mengatakan mereka bertemu pesawat tempur Cina. Apa? Wilse tercengang.
Berita ini bagaikan bahan peledak yang meledak di anjungan. Tak seorang pun percaya itu benar. Karena hingga saat itu radar armada ke-7 belum memberikan peringatan apapun tentang mendekatnya pesawat musuh. Bukan, itu drone. Kata perwira intelijen itu. Itu drone tanpa tanda. Tolong terima rekaman video dari pesawat perang elektronik kami. Gambar waktu nyata segera muncul di monitor. 4 pesawat nirawak yang canggung terbang dari perairan selatan menuju Malaka, tersusun dalam formasi horizontal, masing-masing berjarak sekitar 200 meter, tampak cukup rapi. Foto ini terekam oleh Global Hawk, dan cukup jelas. Mereka hanya berjarak beberapa kilometer dari detasemen udara armada ke-7. Mereka adalah drone Jinke dari grup Thunder Horse. Seseorang mengenali mereka, lagi pula, mereka baru saja melihat video jatuhnya drone Jinke. Bagaimana mungkin? Radar kita bahkan tidak bisa mendeteksi mereka. Kata operator radar dengan heran. Thales menatap keempat drone Jinke di layar, alisnya berkerut, ketenangannya tak tertahankan. Radar tak dapat mendeteksi mereka. Mereka harus dilihat dengan mata telanjang. Namun dalam peperangan modern, situasi seperti itu praktis berarti kalah perang. Apa yang mereka inginkan? Huaguo ingin menggunakan 4 drone untuk mengusir kita? Meskipun drone penghancur diri ini sangat kuat, mereka terbang sangat lambat sehingga meskipun radar kami tidak dapat mendeteksi mereka, sistem anti pesawat senapan mesin kami dapat dengan mudah menembak jatuh mereka jika mereka mendekat. Ada banyak diskusi di jembatan. Wilshire tiba-tiba berkata, biarkan pesawat perang elektronik kita menyerang mereka dan memancing mereka kembali. Perintah itu segera disampaikan. Perintah tersebut dijalankan oleh pesawat perang elektronik Growler AS, yang saat ini merupakan pesawat tercanggih di dunia. Pesawat ini dapat melumpuhkan pasokan listrik dan komunikasi sebuah kota, membelokkan rudal berpemandu satelit dari jalur penerbangannya, dan bahkan melumpuhkan pusat komando militer. Menggunakannya melawan 4 drone ibarat menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang. Namun, berita yang dikirim kembali dari pesawat perang elektronik Growler membuat semua orang di anjungan George Washington tercengang. Keempat drone Jinke benar-benar kebal terhadap umpan elektronik pesawat perang elektronik Growler. Benar-benar tidak terlihat dan kebal terhadap serangan elektronik apapun. Kedua kemampuan ini saja sudah cukup untuk membuat UAV Jinke mendominasi seluruh medan pertempuran udara. Keheningan dan suasana mencekam menyelimuti anjungan USS George Washington. Para perwira dan awak kapal telah lama terbiasa dengan citra Amerika Serikat sebagai pemimpin global. Di mata mereka, tak ada kekuatan militer negara lain yang mampu menandingi Amerika Serikat. Namun, kini, 4 pesawat tanpa awak yang tampak tak sedap dipandang telah membuat pesawat serang elektronik Growler Amerika tak berdaya. Yang lebih mencengangkan lagi, radar armada ke-7 dan sistem satelit mata-mata sama sekali tak mampu mendeteksi mereka. Dalam rekaman yang diambil oleh pesawat perang elektronik Growler, 4 drone Jinke tiba-tiba mencapai ketinggian dan melanjutkan penerbangan menuju armada ke-7. Bagi mereka dan operator di balik layar, ke-6 Hornet tampak seperti gumpalan udara. Ini adalah penghinaan yang nyata. Sialan. Suara Wilshire dipenuhi amarah. Bumblebee, serang, bunuh mereka. Pada layar tampilan, 6 Hornet tiba-tiba memperoleh ketinggian. Dan salah satu dari mereka bahkan meluncurkan rudal udara ke udara Sidewinder saat memperoleh ketinggian. Ini adalah rudal udara ke udara berpemandu inframerah. Drone yang terkunci pada rudal Sidewinder tiba-tiba terbang ke arahnya, sementara 3 lainnya menukik ke arah laut dengan kecepatan yang sangat tinggi. Boom! Drone Jinke yang terkunci pada target rudal itu tertembak dan meledak. Gelombang kejutnya menyebar ke segala arah, menyapu jet tempur Hornet yang meluncurkan rudal itu ke udara. Dalam sedetik, drone itu berubah menjadi bola api. Tak hanya itu, Hornet lain juga mengalami kerusakan yang bervariasi. Pilot salah satu Hornet yang mengalami kerusakan paling parah bahkan terpaksa melontarkan diri. 3 drone Jinke yang tersisa tiba-tiba terbang dari ketinggian dekat laut, lalu berbalik dan terbang menuju Malaka. Mereka tampak terkejut dan kembali. Sebuah Hornet yang masih sigap mengejar, tetapi ketiga drone Jinke, yang sebelumnya lambat bertindak, kini melesat bagai rudal. Segala sesuatu yang baru saja terjadi itu bagaikan sebuah sandiwara yang diarahkan dengan cermat tentang berpura-pura menjadi seekor babi dan memakan harimau. Musuh hanya kehilangan 1 drone, tetapi armada ke-7 kehilangan 2 Hornet, dan 4 sisanya juga mengalami kerusakan yang bervariasi. Armada ke-7 tampaknya telah mengusir armada drone yang menyerbu wilayah keamanan armada ke-7, tetapi ini adalah kemenangan yang pahit. Terlebih lagi, armada ke-7 sama sekali tidak berhak bertempur kali ini. Ini perairan umum, dan keempat drone itu berhak terbang di sana. Armada ke-7 melepaskan tembakan lebih dulu, namun beginilah hasilnya. Jembatan USS George Washington. Ekspresi Wilshire sangat muram. Apa-apaan ini? 4 drone, dan bahkan roarer pun tak bisa menculik mereka. Bahkan menghancurkan 2 Hornet dan merusak 4. Ada yang salah dengan drone itu, kata Thales. Tidak. Ada yang salah dengan keempat drone itu. Yang meledak sepertinya ditembak jatuh oleh rudal kita, tapi saya curiga drone itu meledak sendiri. Apa pentingnya?
kata Wilse. Kita kehilangan muka di pertandingan ini. Aku tak pernah mengerti mengapa 3 drone yang tersisa kembali. Mata Thales dipenuhi keraguan, seolah sedang memikirkan sesuatu. Trik apapun yang mereka mainkan, mereka hanyalah beberapa drone. Segera kirim pesawat tempur F-35 dan Hornet kita untuk mengebom pangkalan militer Filipina di pulau itu, lalu pergi ke Guadalcanal. Biarkan pesawat perang elektronik dan Global Hawk kita terus melaksanakan rencana penjinak. Tujuannya adalah pangkalan militer Tiongkok di Guadalcanal. Tuan Letnan Jenderal, apakah Anda akan melanjutkan serangan udara di Guadalcanal? Ya, saya menduga ketiga drone itu akan mendarat di pangkalan militer Grand Guadalcanal. Kalau kita cukup beruntung, kita bahkan mungkin bisa mendapatkannya, kata Wilshire. Beralihlah ke umpan satelit First Commando, kata Thales. Para operator mengikuti instruksinya, dan layar besar di anjungan tiba-tiba menampilkan gambar 2 jet tempur F-35 dan 4 Hornet yang sedang terbang. Di langit yang gelap, 6 pesawat tempuras terbang tanpa suara menuju kepulauan dan terumbu karang Filipina, bagaikan 6 hantu yang terdiam. Suara Wilshire terdengar dingin. Entah keempat drone itu dikendalikan oleh tentara Tiongkok atau Siafeng. Mereka semua akan menghadapi amukan armada ke-7. Kita harus mengajari mereka apa itu peperangan modern. Saya pikir yang terakhir lebih mungkin, kata Thales. Siafeng adalah target yang harus disingkirkan oleh pemerintah AS. Dia mengancam kepentingan strategis Amerika dan bahkan reputasi internasionalnya. Jika dia mengoperasikan keempat drone itu, kita mungkin punya kesempatan untuk menghabisinya. Biarkan semua pesawat tempur kita lepas landas dan menyerang Grand Guadalcanal, seru Wilshire dengan suara berat. Siafeng mungkin berada di Guadalcanal, dan ini saja sudah cukup untuk memaksa semua pesawat tempur di George Washington lepas landas. Mengenai jumlah amunisi yang dibawa oleh semua pesawat tempur di George Washington, mereka sudah cukup untuk meratakan Guadalcanal. Ini akan menjadi serangan udara yang gila, hanya karena Siafeng mungkin berada di Guadalcanal. Ini menunjukkan betapa gigihnya Amerika untuk membunuh Siafeng, bahkan sampai ke titik patologis. Satu demi satu pesawat tempur lepas landas dari George Washington dan terbang menuju Malaka. Pada saat yang sama, di kepulauan dan terumbu karang Filipina, Siafeng menatap gugusan jet tempur di layar radar dan tak kuasa menahan senyum getir. Benarkah? Begitu droneku muncul, kau langsung menduga aku berada di Guadalcanal dan mengirim semua jet tempurmu untuk mengebomku. Apa kau benar-benar ingin membunuhku? Jari-jarinya mengetuk beberapa kali di papan ketik, dan sebuah gambar radar baru muncul. 6 objek terbang melesat cepat ke arah mereka. Satelit mata-mata di dekatnya menunjukkan hal yang lebih jelas itu adalah kelompok tempur yang terdiri dari 2 F-35 dan 4 Hornet. Baiklah, kalau begitu aku akan bermain dengan kalian. Siafeng memindahkan komputer pertasnya dan mulai mengoperasikannya. Sistem operasi drone yang sangat rumit ditampilkan di komputer pertas. Sistem ini mengendalikan semua drone dan pesawat yang dibawa Siafeng kali ini, termasuk drone hantu yang belum muncul. Jembatan USS George Washington. Sebuah pulau karang muncul di layar tampilan yang besar. Suara komandan pilot terdengar melalui komunikator, Tamer telah tiba di tujuan. Mohon beritahu kami apakah akan melepaskan tembakan. Wilshire berkata ke komunikator tembak. Namun, tepat saat ia selesai berbicara, sebuah benda besar tiba-tiba muncul di layar besar. Benda itu tiba-tiba muncul dari balik awan, bagaikan kilat perak, dan langsung menghantam gugus pesawat tempur armada ke-7. Itu seru komandan pilot melalui komunikator, itu pesawat tanpa awak. Terdengar juga seruan di jembatan George Washington. Kelihatannya persis seperti F-22 kita. Drone jenis apa ini? Apa yang menggantung di bawah perutnya? Ya Tuhan, itu tampak seperti rudal anti kapal Yingkiao milik Cina. Itu mustahil. Bahkan jet tempur pun tidak bisa membawa rudal anti kapal, jadi bagaimana mungkin drone bisa membawanya? Radar kita masih belum bereaksi sama sekali. Apa radar kita juga sama sekali tidak terlihat? Kalau begitu, kalau drone pembawa rudal anti kapal turun dari langit dan meluncurkan rudal anti kapal ke armada kita semua akan tenggelam di laut. Terjadi diskusi yang riuh di anjungan, dan emosi semua orang tersulut oleh kemunculan pesawat tak berawak ini. Bunuh! Teriak Wilshire ke komunikator. Jet tempur F-35 meluncurkan rudal udara ke udara AIM-120C. Saat rudal udara ke udara AIM-120C hendak mengenai drone tersebut tiba-tiba berguling dengan cepat dan langsung terhindar dari serangan rudal udara ke udara AIM-120C. Terdengar helaan napas singkat dari anjungan USS George Washington. Tak seorang pun menyangka drone sebesar itu memiliki kemampuan manuver yang begitu lincah. Lebar sayapnya yang mencapai 20 meter terasa ringan. Rudal udara ke udara AIM-120C meleset dari sasaran dan terbang ke kejauhan, tanpa menoleh ke belakang. Biasanya, setelah mengunci target, rudal itu akan berbalik dalam sedetik dan terus mengejar drone, tetapi malah jatuh ke kejauhan seperti orang buta. Rudal kita tidak bisa menguncinya. Thales tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan penuh semangat, drone sebelumnya tidak terkena rudal kita.
Drone itu sengaja diarahkan ke jet tempur kita dan meledak di lokasi yang tepat. Ini sebenarnya pertanyaan yang sangat sederhana. Jika radar tidak dapat mendeteksinya dan semua metode peperangan elektronik tidak efektif, lalu bagaimana rudal yang diluncurkan oleh jet tempur dapat mengunci drone Thunder Horse Group? Sebuah fakta kejam telah dihadapkan pada Amerika. Bahkan drone Jinke tidak dapat dikunci oleh rudal apapun. Wus, wus, wus. Pesawat tempur F-35 lainnya dan 2 pesawat tempur Hornet meluncurkan rudal udara ke udara masing-masing hampir bersamaan. F-35 meluncurkan rudal udara ke udara AIM-120C. Sementara Hornet meluncurkan rudal Sidewinder berpemandu inframerah. Drone perak raksasa itu tiba-tiba menukik tajam, dan 3 rudal melesat di atasnya tanpa menoleh ke belakang. Baik rudal udara ke udara AIM-120C maupun rudal Sidewinder tidak dapat mengunci drone raksasa itu. Keempat rudal udara ke udara itu bagaikan kerikil yang ditembakkan dari ketapel anak-anak. Jangankan mengenai sasaran, mendekatinya pun mustahil. Jet tempur tercanggih di dunia, rudal udara ke udara tercanggih, kombinasi yang dulunya tak terkalahkan, tampaknya telah menjadi bodoh dalam semalam. Jembatan George Washington benar-benar sunyi. Dalam menit pertempuran yang singkat itu, kebanggaan para prajurit Amerika, kekuatan armada Amerika, membumbung bagai gelembung sabun lalu pecah. Saya melihat deskripsi dalam intelijen yang dibawa pulang oleh petugas intelijen kita. Thales tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, itu sebenarnya informasi yang sengaja dirilis Xia Feng. Dia bilang Thunder Horse Group sedang meneliti dan merancang bukan hanya 1 drone, tapi 2. Drone yang jatuh dalam video yang kita lihat sebelumnya adalah drone Jinke. Yang kita lihat sekarang seharusnya drone rahasia Thunder Horse Group. Saat ini belum ada informasi tentangnya. Wilshire berkata, drone ini adalah drone tercanggih dari Thunder Horse Group. Drone Jinke sebelumnya hanyalah drone penghancur diri, tetapi drone ini tidak hanya membawa rudal tempur udara, tetapi juga rudal anti kapal. Drone ini sama sekali tidak terlihat oleh radar, yang berarti dapat dengan mudah menembus jaringan pertahanan udara kita dan kemudian muncul di atas kepala kita untuk menjatuhkan rudal anti kapal. Suasana di Anjungan semakin menegang. Banyak orang membayangkan sebuah drone yang menyerupai ikan parimanta muncul diam-diam di atas armada ke-7, terbang di luar jangkauan teleskop optik, praktis tak terdeteksi. Dan, kapan saja, drone itu bisa menjatuhkan rudal anti kapal ke armada ke-7. Dan bukan ini yang paling mereka takuti. Yang paling mereka takuti adalah apa yang akan terjadi jika Tiongkok memproduksi puluhan atau bahkan ratusan drone semacam itu yang membawa rudal atau bahkan hulu ledak nuklir, dan tiba-tiba muncul di wilayah udara Amerika Serikat. Di layar tampilan besar, drone perak yang tampak seperti ikan parimanta tiba-tiba meluncurkan rudal udara ke udara. Ia benar-benar berani menyerang jet tempur F-35 kita. Teriak seorang perwira kulit putih. Suaranya membuyarkan pikiran semua orang, dan perhatian semua orang terpusat pada layar tampilan yang besar. Pada saat itu, rudal udara ke udara berwarna perak menghantam pesawat tempur F-35, dan pesawat tempur F-35 itu bahkan tidak bereaksi sama sekali. Ledakan dahsyat, api membumbung tinggi ke angkasa. Sebuah jet tempur F-35 senilai 250 juta hancur berkeping-keping, dan pilotnya hancur berkeping-keping, lalu berubah menjadi arang dalam kobaran api dan gelombang kejut ledakan. Dia benar-benar berani menyerang pesawat tempur kita. Perwira berkulit putih yang baru saja meraung itu menatap api di layar dengan mata terbelalak. Seolah-olah dia tidak akan pernah percaya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Ia tampaknya lupa bahwa jet tempur Amerika telah meluncurkan 4 rudal udara ke pesawat nirawak perak itu. Ia seolah mewakili mentalitas banyak orang Amerika, saya bisa melakukan apapun yang saya mau, semua yang saya lakukan benar, tetapi Anda tidak bisa. Namun, jet tempur Amerika meluncurkan 4 rudal udara ke udara, tetapi gagal melukai musuh sama sekali. Musuh hanya meluncurkan 1 rudal udara ke udara, dan F-35, jet tempur generasi kelima yang dikenal sebagai yang tercanggih di dunia, berubah menjadi bola api. Hubungi Pentagon segera, kata Wilshire. Beritahu Pentagon bahwa pesawat tanpa awak Tiongkok menembak jatuh salah satu jet tempur F-35 kita. Tidak. Suara Thales. Di layar tampilan yang besar, drone perak raksasa itu menyelesaikan putarannya di udara, dan rudal udara ke udara lainnya terbang keluar dari peluncurnya. Ledakan. Pesawat tempur F-35 lainnya juga berubah menjadi bola api. Sama seperti pesawat tempur F-35 pertama. Sebelum drone perak meluncurkan rudal, pilot tidak menerima peringatan apapun bahwa pesawat terkunci oleh rudal. Dan setelah pihak lain meluncurkan rudal, ia tidak bereaksi sedikit pun untuk menghindar. Tidak. 2. Sepertinya itulah yang ingin dikatakan Thales, tetapi tidak diucapkannya. Semua tanda menunjukkan bahwa bukan hanya drone perak itu yang sama sekali tidak terlihat, tetapi bahkan rudal yang diluncurkannya pun sama sekali tidak terlihat. Ketika rudal ini mengunci target, radar target tidak bereaksi sama sekali. Ketika terbang menuju target, kecepatannya hampir 6 kali kecepatan suara, dan rudal pertahanan udara yang ada saat ini tidak mampu mencegatnya. Dengan kecepatan sebegitu tingginya, saat pilot melihatnya,
Rudal itu sudah terkena. Komandan. Teriak perwira kulit putih yang geram itu dengan marah, mereka berani menembak jatuh pesawat tempur kita. Ini sama saja dengan menyatakan perang terhadap Amerika Serikat. Kita harus meluncurkan bahan peledak nuklir ke wilayah mereka. Diam. Wilshire, yang sedari tadi diam, tiba-tiba meledak. Ia berteriak pada perwira berkulit putih itu, kau tidak lihat apa yang baru saja terjadi? Dasar bodoh. Kalau Tiongkok punya puluhan drone seperti ini, bagaimana mungkin Angkatan Laut dan Angkatan Udara kita bisa mengalahkan mereka? Luncurkan bahan peledak nuklir. Kau pikir kita satu-satunya yang punya bahan peledak nuklir? Tiongkok juga punya. Rudal anti kapal yang dibawa drone ini jelas merupakan versi modifikasi dari rudal anti kapal Eagle Claw, dan rudal anti kapal Eagle Claw Tiongkok bisa bersenjata nuklir. Jembatan George Washington kembali terdiam menyesakan. Para perwira armada ketujuh baru saja ditampar beberapa kali, tetapi komandan mereka masih ingin mereka menelan amarah mereka. Di layar tampilan besar, keempat Hornet yang tersisa meluncurkan rudal Sidewinder lagi. Hasilnya tetap sama. Keempat rudal Sidewinder meleset. Suara mendesing. Drone perak itu menembakkan rudal terakhirnya, dan sedetik kemudian sebuah Hornet juga ikut berubah menjadi bola api. Pilot Hornet bahkan tidak sempat melontarkan diri. Rudal udara ke udara perak itu terlalu cepat. Rudal udara ke udara perak itu adalah rudal tempur udara terakhir yang ada di peluncur drone perak itu. Setelah diluncurkan, semua amunisi tempur udaranya hilang. Hales tiba-tiba teringat sesuatu, dan dia berteriak dengan penuh semangat jatuhkan. Jatuhkan. Wilson segera memahami ide Taylor dan menjadi bersemangat. Demi Amerika, hancurkan. Kita harus mendapatkannya. Jika kita mendapatkan drone perak itu, kita akan dapat menirunya. Dan Amerika Serikat akan tetap menguasai langit dunia. 3 Hornet yang tersisa tanpa agak ragu-ragu. Lagi pula, ini adalah pekerjaan yang mempertaruhkan nyawa mereka. Wilshire kemudian menambahkan, Presiden Amerika Serikat secara pribadi akan memberikan Anda medali Kongres. Congressional Medal of Honor, juga dikenal sebagai Medal of Honor, dianugerahkan oleh Presiden Amerika Serikat atas nama Kongres. Ini adalah penghargaan tertinggi yang dapat diterima oleh seorang prajurit AS. Sejak berdirinya Amerika Serikat, hanya 123 penerima yang menerima Medal of Honor dalam Perang Dunia Pertama, 435 dalam Perang Dunia Kedua, 131 dalam Perang Korea, dan 240 dalam Perang Vietnam, dengan total 929. Menghadapi kehormatan tertinggi, pilot ketiga Hornet akhirnya mengalah dan menyerbu ke arah drone perak dari 3 arah berbeda. Drone perak itu tiba-tiba terbang lebih tinggi dan membubung tinggi ke angkasa. 3 drone perak mengikutinya, tetapi kecepatan mereka tak tertandingi oleh drone perak itu. Di anjungan USS George Washington, seorang analis data medan perang tiba-tiba berseru ya Tuhan. Kecepatannya Mach 5.0. Rahang ternganga di jembatan George Washington. Bahkan F-35 hanya dapat mencapai kecepatan maksimum Mach 2.0, tetapi drone perak ini sebenarnya dapat mencapai Mach 5.0. Di dunia jet tempur, Mach 1.0 adalah subsonik, dan Mach 5.0 adalah hipersonik. Hanya rudal yang bisa mencapai kecepatan seperti itu, tapi jelas itu drone. Ketiga Hornet itu dengan cepat kehilangan jejak drone tersebut. Laporkan kepada komandan, kami kehilangan target dan kami meminta untuk kembali. Pilot yang menggantikan komandan penerbangan menyampaikan permintaan tersebut. Saat itu, Letnan Jenderal Wilshire tampak menua 10 tahun, dan suaranya seakan kehilangan kekuatan dan keagungannya. Disetujui, kembali. Citra 3 Hornet menghilang dari monitor raksasa, digantikan oleh sekelompok pesawat tempur yang hendak melintasi Selat Malaka untuk melakukan misi pengeboman di Guadalcanal. Jumlah mereka bertambah banyak, dan pemandangannya bahkan lebih spektakuler. Adegan itu menegangkan, tetapi para perwira armada ketujuh sama sekali tidak bersemangat. Dalam kedua pertempuran itu, pesawat tempur Amerika melepaskan tembakan lebih dulu, tetapi keduanya kalah telak. Tak seorang pun perwira militer yang mendominasi dunia dapat menerima hasil seperti itu. Mereka selalu bisa mengalahkan siapapun yang mereka inginkan, tetapi sekarang mereka dikalahkan, dan oleh negara dunia ketiga. Tuan Letnan Jenderal, kata Thales. Apakah kita benar-benar akan mengebom Guadalcanal? Wajah Wilson tampak jelek, dan matanya penuh keraguan dan kekhawatiran. Thales melanjutkan, jika Thunder Horse Group sudah memproduksi sejumlah drone ini untuk Tiongkok, akan sangat berbahaya bagi jet tempur kami untuk terbang di atasnya, bahkan bagi kami. Kekhawatiran tersebut kemungkinan besar akan menjadi kenyataan. Jika tentara Tiongkok memiliki sejumlah drone semacam itu, maka jika armada ketujuh dengan gegabah mengebom Guadalcanal, Tiongkok akan meningkatkan konfrontasi militer, dan kemungkinan besar semua jet tempur dan bahkan kapal induk armada ketujuh akan hancur. Namun, Wilson tidak mau menyerah begitu saja. Namun saat Wilshire ragu-ragu, pengamat yang sedang mengamati melalui teleskop optik tiba-tiba berseru pesawat musuh sedang menyerang. Sekelompok petugas kemudian bergegas ke jendela observasi. Di langit, 3 drone Jing berwarna perak terbang ke arah mereka. Mereka tampak buruk rupa, tetapi jelas tidak lembut.
Tembak jatuh mereka. Teriak seorang petugas. Tidak. Wilshire menghentikan petugas itu dan berkata dengan suara berat, jangan lakukan apapun. Mata semua orang tertuju pada Wilshire, jelas-jelas mempertanyakan keputusannya. Jika dia tidak melakukan apa-apa, ketiga drone itu pasti akan menenggelamkan kapal perusak berpeluru kendali, atau bahkan merusak USS George Washington. Namun, Wilshire kemudian mengeluarkan perintah baru. Semua petarung kembali. Program Tamer dibatalkan. Komandan, mengapa? Tanya seorang perwira. Wilshire berkata, saya yakin orang yang mengendalikan drone ini menyimpan rekaman yang diambilnya. Setiap kali kita melepaskan tembakan, kita akan menanggung akibatnya. Seperti ini pertama kali, dan seperti ini kedua kalinya. Apakah kita akan tertipu untuk ketiga kalinya? Bagaimana jika kita mengebom Guadalcanal milik Tiongkok? Filipina sama sekali tidak bisa menguasai pulau itu. Tetapi jika kita mengebom Guadalcanal, Tiongkok pasti akan meningkatkan konfrontasi militer. Tanpa dukungan intelijen yang memadai, kita tidak bisa gegabah berperang dengan Tiongkok. Dia memiliki kekhawatiran yang sama dengan Thales, yaitu, tentara Cina memiliki sejumlah drone Manta. Di langit, ketiga drone Jing keterbang mengitari gugus kapal perang armada ke-7, tetapi tidak ada tanda-tanda akan menyerang kapal perang manapun. Hornet, pesawat tempur F-35 berbasis kapal induk, berbagai pesawat perang elektronik, dan pesawat peringatan dini yang telah terbang sebelumnya juga kembali ke langit armada ke-7, mendarat satu demi satu di USS George Washington. Ketiga drone Jing berada di langit yang sama dengan mereka, tetapi tidak ada yang menyerang mereka. Malam ini menandai titik balik, yang setelahnya era dominasi Amerika di lautan dan langit berakhir selamanya. Setelah semua pesawat berbasis kapal induk kembali, USS George Washington berbalik dan pergi, diikuti oleh semua kapal perang termasuk kapal selam di bawah air. Tiga drone Jing terbang di langit dan mengikuti armada ke-7 ke dalam Samudra Pasifik. Jembatan USS George Washington. Apa yang ingin mereka lakukan? Suara seorang petugas penuh dengan kemarahan. Apakah mereka ingin mengikuti kita ke Amerika? Kata seorang petugas. Banyak petugas di Anjungan merasakan hal yang sama. Menembak jatuh ketiga drone itu mudah saja, tetapi mereka tidak berani. Mereka kini mengalami apa yang pernah dirasakan orang Tiongkok sebelumnya. Dan itu sama sekali bukan pengalaman yang menyenangkan. Wilshire tetap diam, tak berkata sepatah kata pun. Sungguh aib bagi karir militer pribadinya, dan juga aib yang tak terlupakan bagi seluruh Angkatan Laut AS. Suara komunikator tiba-tiba terdengar, Komandan. Ada permintaan panggilan dari jalan umum yang buruk. Wilse akhirnya sadar. Apakah pihak lain mengatakan siapa orangnya? Komunikator berkata, dia bilang dia Xia Feng. Tangkap. Wilse mengikuti dan berjalan mendekat. Suara Xia Feng bergema dari Anjungan, saya Xia Feng, halo semua perwira dan prajurit armada ke-7. Paf! Seorang operator radar yang sedang minum air meludahkannya. Beberapa petugas langsung menoleh, dan ia menutup mulutnya. Wilse berkata dengan marah, aku tahu siapa kau. Apa kau mengolok-olok kami? Kau terlalu sensitif. Aku hanya ingin menyapa, kata Xia Feng. Sebenarnya, aku ingin berterima kasih padamu karena telah membuat keputusan yang tepat. Perang tidak menguntungkan siapapun. Jika armada ke-7 dan Angkatan Laut Tiongkok berperang malam ini, tidak akan ada pemenang. Kalian berdua akan menjadi pecundang. Dia menggunakan kata Anda, dan banyak perwira armada ke-7 menyadarinya. Wilse berkata maksudmu. Suara Xia Feng berkata, hal-hal buruk yang terjadi malam ini adalah urusan kita berdua. Aku, Xia Feng, bersedia bertanggung jawab penuh. Apakah kamu mampu membelinya? Teriak Wilse ke komunikator. Suara Xia Feng terdengar tenang. Aku masih bisa memikul tanggung jawab kecil ini. Aku sedang menguji droneku di perairan ini, dan jet tempur kalian menyerangnya. Aku melepaskan tembakan untuk membela diri. Dalam situasi ini, jika kalian yakin aku telah melakukan kejahatan serius, kalian bisa menuntutku di Mahkamah Internasional. Namun, aku tidak bisa menjamin kehadiranku, dan aku tidak akan mengganti kerugian kalian sedikit pun. Aku punya video seluruh prosesnya, dan aku tidak takut untuk merilisnya ke dunia. Kamu liar, kata Wilse. Suara Xia Feng terdengar. Aku bicara denganmu untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kau terus bersikap seperti ini, kita tidak perlu melanjutkannya. Kukatakan saja satu hal, aku sudah melakukannya. Ayo, lakukan apapun yang kau mau. Tapi harus kukatakan, Thunder Horse Group telah memproduksi puluhan drone Ghost untuk militer Tiongkok, serta jet tempur dan pembom strategis yang belum pernah kau lihat sebelumnya. Dua yang terakhir jauh melampaui drone manapun yang pernah kau lihat malam ini, dan mereka mampu mengirimmu kembali ke perang saudara. Keheningan yang menghancurkan menyelimuti jembatan George Washington. Ternyata drone berbentuk parimanta itu disebut drone hantu, dan bahkan bukan pesawat tercanggih yang diproduksi oleh Thunder Horse Group. Ada juga jet tempur dan pesawat pengebom strategis. Sebenarnya, banyak orang tidak mempercayai kata-kata Xia Feng, tetapi bahkan jika peluangnya hanya 10%,
Tiongkok sudah memiliki kemampuan untuk berperang skala penuh dengan Amerika Serikat dan mengebom daratan as. Dengan premis ini, bagaimana mungkin Amerika Serikat berani memprovokasi Tiongkok, yang memiliki Thunder Horse Manufacturing? Wilshire terdiam sesaat sebelum berkata, apakah semua pesawat tempur Anda terbuat dari emas X? Ya, kata Xia Feng. Kau sudah melihat performa droneku. Pesawat tempur generasi kelima tercanggih milikmu, F-35, tidak sebanding dengannya. Pesawat-pesawatmu juga tidak memiliki kemampuan yang sama. Kembalilah dan ceritakan semua yang terjadi malam ini kepada Pentagon dan orang-orang di Gedung Putih. Dan, tolong beritahu mereka bahwa mereka sebaiknya bersikap sopan kepada kita di masa mendatang. Apa yang disebut-sebut sebagai poros strategi Asia Pasifik itu lelucon. Aku tidak ingin mendengar omong kosong seperti itu lagi, dan aku tidak ingin kau ikut campur dalam urusan kami. Apalagi, Wilson menahan amarahnya. Kalian masih berani menyerang kami? Hahaha, Xia Feng tertawa. Aku orang yang cinta damai. Tentu saja, aku tidak akan melakukan itu. Tapi aku produsen senjata. Kalau aku marah, aku akan menjual jet tempur dan droneku ke negara atau organisasi yang tidak kau sukai. Menurutmu, apa yang akan dilakukan beberapa organisasi di Timur Tengah jika mereka mendapatkan droneku? Kamu? Wilshire sangat marah hingga dia tidak bisa berbicara. Ini sebenarnya ancaman yang paling serius. Insiden 911 adalah luka yang tak terhapuskan di hati setiap warga Amerika. Namun, jika beberapa organisasi teroris di Timur Tengah memperoleh drone Jingke, atau bahkan drone Ghost, yang diproduksi oleh Thunder Horse Group, maka serangan 912, 913, dan 914 dapat terulang di tanah Amerika. Yang paling menakutkan adalah Xia Feng mungkin benar-benar melakukan ini, karena dia bukan kelompok politik dan dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan berdasarkan preferensi dan keinginannya. Tuan Wilshire, suara Xia Feng. Wilshire berkata dengan keras kepala, saya akan menyampaikan kata-kata Anda kepada Pentagon dan Gedung Putih. Terima kasih, Tuan Wilshire, dan selamat malam untuk seluruh perwira dan prajurit Armada ke-7. Xia Feng mengakhiri panggilan telepon. Jembatan George Washington masih mempertahankan suasana muram dan sunyi, dan tidak seorang pun berbicara untuk waktu yang lama. Di langit, ketiga drone Jingke akhirnya kembali. Pangkalan militer terumbu karang Pulau Filipina. Xia Feng berjalan keluar dari stasiun radar, membawa komputer pertasnya. Semua anggota tim Zodiac menatapnya, mata mereka penuh hormat. Yang kuat selalu menghormati yang lebih kuat dari mereka, dan mereka merasa sangat bangga dan terhormat mengikuti seseorang seperti Xia Feng. Memang, mengalahkan armada ke-7 AS dan mendorongnya kembali ke Pasifik Barat adalah sesuatu yang bahkan banyak negara tidak dapat lakukan. Tetapi Xia Feng berhasil melakukannya, dan dia hanya menggunakan 5 drone. Bos, aku. Sukino Anzi tidak mengatakan apa yang ingin ia katakan, tetapi bahasa tubuhnya menunjukkan perasaannya saat itu. Ia mencondongkan tubuh ke depan dan memeluk Xia Feng dengan penuh kasih sayang serta menciumnya dengan lembut. Semua perempuan suka pahlawan. Apa yang baru saja terjadi sudah cukup untuk membuat hormonnya berproduksi secara eksponensial, jadi tidak heran dia punya bahasa tubuh seperti itu. Xia Feng merasa malu, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Wanita dari keluarga Grey dan wanita dari keluarga Russo saling berpandangan, dan ekspresi mereka tampak sangat aneh, tetapi mereka tidak dapat mengetahui apa yang aneh tentangnya. Kata Ardemutu sambil tersenyum. Xingzi, bisakah kau memelukku seperti ini? Sukino Anzi memutar matanya ke arah Ardemutu dan berkata, aku tidak akan pernah memelukmu seumur hidupku, tetapi kamu bisa mencoba memelukku. Ardemutu langsung menggeleng. Lupakan saja, aku tidak mau ditusuk atau diracuni olehmu. Yelena berkata, bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bukankah kamu membawa perahu nelayan? Ayo kita naik perahu nelayan kembali ke Pulau Dagua, istirahat dulu, lalu pulang, kata Xia Feng. Baiklah, aku akan mengambil perahunya, kata Yelena. Aku ikut denganmu, kata Angumihan. Sayang, aku nggak enak membiarkanmu pergi sendirian. Para pelaut Filipina yang jatuh ke laut itu mungkin sudah sampai di pulau ini. Yelena tersenyum dari Angumihan. Meskipun monyet India ini agak bernafsu dan bermulut kotor, ia tetap sangat perhatian dan lembut kepada perempuan. Xia Feng berkata, ayo kita pergi bersama. Kalau kita bertemu Angkatan Laut Filipina, kalian semua tahu apa yang harus dilakukan tanpa perlu aku beritahu, kan? Hehe. Saimu mencibir, bunuh mereka. Xia Feng dan anggota tim Zodiac tidak mundur dengan cepat. Mereka membutuhkan waktu setengah jam untuk mencapai pantai tempat mereka mendarat. Lampu berkelap-kelip di pantai, dan terdengar suara bising tentara Angkatan Laut Filipina. Seorang perwira sedang berbicara di walkie-talkie, dan ia tampak sangat bersemangat. Apa? Armada ke-7 AS mundur? Kenapa? Bagaimana mungkin mereka meninggalkan kita? Tiongkok menghancurkan kapal perang kita. Sialan Amerika, mereka membodohi kita. Di hutan di tepi pantai, Angumihan mengangkat senapan runduknya dan membidik petugas yang sedang menelepon. Tenanglah.
Xia Feng mengulurkan tangan dan menekan senapan runduk An Gumihan. Ang Gumihan mengangguk dan mengurungkan niatnya untuk membunuh petugas itu. Di pantai, ratusan pelaut Angkatan Laut Filipina yang compang-camping berkumpul. Setelah berenang ke laut, mereka membuang senjata dan perlengkapan berat mereka untuk meringankan beban. Akibatnya, mereka tiba di pantai hanya dengan pistol untuk membela diri, dan mereka tidak memiliki magasin cadangan. Kapal penangkap ikan yang dibawa Sukino Anko berada di seberang pantai, tersembunyi di balik karang dan belum ditemukan. Namun, tentara Angkatan Laut Filipina sudah menuju ke arah itu. Mereka jelas sedang mencari di sekitar pantai, memastikan kondisinya, dan menghilangkan potensi bahaya. Situasi ini sama seperti ketika Xia Feng dan timnya pertama kali mendarat di pulau itu. "Bos, biarkan aku membunuh mereka," kata Sukino Anko. Erdemutu berkata, "Aku akan ikut denganmu." Tim pencari itu merepotkan. Kalau mereka menemukan kapal kita tidak akan punya sarana untuk pergi. Xia Feng tiba-tiba melihat ke arah Filipina, dan ekspresinya menjadi serius. Yelena juga melihat ke arah Filipina, tetapi ia tidak melihat apapun. Ia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bos, apa yang terjadi?" Xia Feng mengerutkan kening. "Itu helikopter Comanche. Kita dalam masalah sekarang. Bukankah orang Amerika sudah pergi?" Suara Giovanna. Xia Feng berkata, "Armada ketujuh akan pergi. Tetapi jika CIA memutuskan berdasarkan apa yang telah terjadi bahwa saya berada di pulau ini, militer AS yang ditempatkan di Filipina pasti akan mengambil tindakan. Mereka bahkan mungkin akan meluncurkan rudal untuk meledakkan pulau itu. Kalau begitu, bukankah kita dalam bahaya besar?" kata Yelena. "Tidak sulit untuk menghabisi para pelaut Angkatan Laut Filipina itu, tetapi jika kita berlayar di laut lepas dengan kapal penangkap ikan kita akan menjadi sasaran rudal." "Sialan," kata Erdemutu. "Kalau begitu, ayo kita hancurkan pangkalan militer AS di Filipina. Jangan bertindak apapun untuk saat ini. Saya akan menelepon." Xia Feng mengeluarkan telepon satelitnya dan menekan sebuah nomor. Ketika panggilan tersambung, ia berkata, "Ini Xia Feng. Tolong sambungkan saya dengan Jenderal Yu Zhenhai di pangkalan militer Grand Guadalcanal." Suara Yu Zhenhai segera terdengar dari telepon satelit. "Sangat gembira, Kakak Xia." "Bagus sekali. Haha. Memuaskan sekali." Xia Feng berkata, "Kakak Yu, kau boleh tertawa, tapi aku tidak. Aku terjebak di pulau karang ini. Bisakah kau mengirim seseorang untuk menjemputku? Kita sudah dalam perjalanan," kata Yu Zhenhai sambil tersenyum, "kau sudah melakukan hal yang luar biasa. Kau terjebak. Bagaimana mungkin kita hanya duduk diam dan menonton? Aku sendiri yang akan menjemputmu. Tanpa dukungan militer AS, Angkatan Laut Filipina hanyalah pramuka. Kalau mereka berani menembakmu, aku akan menembakkan 10 peluru ke arah mereka." Xia Feng tersenyum. "Kalau begitu aku akan menunggumu di pantai barat." Setelah jeda, ia menambahkan, "Drone Ghostku telah mendarat di Guadalcanal. Bisakah kau meminta anak buahmu untuk melengkapinya dengan rudal udara ke udara pilih? Kurasa aku akan membutuhkannya nanti." "Baiklah, aku akan segera meminta seseorang melakukannya. Kita akan segera bertemu." Yu Zhenhai menutup telepon. Saat berbincang dengan Yu Zhenhai, Xia Feng mendengar suara ombak. Ia jelas tidak berada di pangkalan Guadalcanal, melainkan di atas kapal perang. Sebagai perwira Angkatan Laut tertinggi di perairan selatan, kehadiran Yu Zhenhai secara langsung tentu akan menjadi tontonan yang luar biasa. Tanpa dukungan armada ketujuh, Angkatan Laut Filipina dan pasukannya yang ditempatkan di sana tidak akan mampu menandinginya. Xia Feng menyimpan telepon satelitnya, ekspresinya tampak rileks. "Aku sudah memesan perahu dan akan segera pulang." Para anggota tim Zodiak juga santai. Saat itu, beberapa prajurit Angkatan Laut Filipina yang sedang mencari di sisi barat pantai menemukan perahu nelayan yang tersembunyi di balik karang. Seorang letnan berteriak, "Kami menemukan perahu mereka. Mereka masih di pulau ini. Bunuh mereka!" teriak seseorang di sini. "Bunuh bandit-bandit itu!" teriak seseorang. Kekacauan melanda pantai, dan setiap perwira Angkatan Laut Filipina begitu bersemangat seolah-olah mereka telah disuntik darah ayam. Seorang perwira Filipina berpangkat kolonel mulai memerintahkan anak buahnya untuk menyisir hutan di dekat pantai, sambil menggunakan komunikator kedap air untuk menghubungi militer Filipina, meminta bala bantuan. Sebelum tentara Filipina di pantai sempat memasuki hutan, 4 helikopter Comanche dan sebuah pesawat angkut Chinook besar muncul di langit. Setibanya di pangkalan militer pulau itu, keempat pesawat Comanche segera berpencar, mengepung pulau dari 4 arah. Beberapa tali diturunkan dari pesawat angkut Chinook, dan para marinir, bersenjata lengkap, turun dari kabin pesawat. Di laut, lebih dari selusin kapal patroli bersenjata bergegas menuju sisi ini dengan kecepatan tercepat. Di setiap kapal patroli bersenjata terdapat pasukan khusus Korps Marinir AS dan agen CIA berpakaian sipil. Dilihat dari situasi ini, sepenuhnya mungkin untuk menyimpulkan bahwa CIA telah menentukan bahwa Xia Feng berada di pulau militer ini berdasarkan apa yang telah terjadi dan intelijen yang ada.
Armada ketujuh memang pergi karena pertimbangan strategis yang lebih luas. Namun, CIA bukanlah armada ketujuh. Jika diberi kesempatan untuk melenyapkan Xia Feng, mereka pasti akan melakukannya dengan segala cara. Dan selama CIA memberikan intelijen yang akurat dan andal, Gedung Putih dan Pentagon niscaya akan menyetujui tindakan CIA. Bahkan mewajibkan militer AS yang ditempatkan di Filipina untuk memberikan semua bantuan yang memungkinkan. Kedatangan militer AS langsung membuat para prajurit Angkatan Laut Filipina di pantai heboh. Kolonel Filipina berpangkat tertinggi bertemu dengan Komandan AS yang memimpin operasi di pantai dan memulai percakapan. Di hutan, Xia Feng mengunci pandangannya pada bibir kedua pemimpin itu, menggunakan pembacaan bibir untuk memahami pembicaraan mereka. Kolonel Filipina berbicara bahasa Inggris kepada Komandan Amerika. Orang-orang kami menemukan kapal mereka di sebelah barat pantai, kata Kolonel Filipina itu. Kapalnya belum berangkat, jadi mereka pasti masih di pulau ini. Kami sudah mengepung mereka. Mereka tidak bisa melarikan diri. Komandan militer AS berkata kami menduga Xia Feng dari Tiongkok ada di pulau ini. Beritahu orang-orangmu, siapapun mereka, segera tembak orang di foto itu. Kami akan menghadiahi siapapun yang membunuh Xia Feng dengan 5 juta dolar AS. Ia mengeluarkan sebuah foto, dan orang di foto itu adalah Xia Feng. Tidak masalah, kata Kolonel Filipina itu. Bawa anak buahmu ke hutan untuk melakukan pencarian. Kami akan menyediakan senjata dan peralatan, serta dukungan tembakan udara, kata Komandan AS. Aku sendiri yang akan membunuh Xia Feng, kata Kolonel Filipina itu. 5 juta dolar cukup untuk membuatnya kaya seumur hidup tentu saja menggiurkan. Di hutan di tepi pantai, Ardemutu berkata, Bos, sepertinya kita harus mundur ke pangkalan pulau. Mereka akan segera melancarkan pencarian menyeluruh, dan kita tidak bisa menembak mereka sama sekali. Kalau kita melakukannya, kita akan mengungkap posisi kita. Dan keempat helikopter Comanche di langit itu akan punya target untuk dihujani amunisi. Kita tidak bisa menghindari tembakan senapan mesin. Xia Feng berkata, kita tidak bisa mundur kembali ke pangkalan inti pulau. Mengapa? Tanya Ardemutu bingung. Xia Feng berkata, tidakkah kau lihat bahwa militer asalnya mengepung dan tidak memasuki hutan untuk mencari? Mereka di sini hanya untuk memastikan situasi. Jika mereka memastikan kita berada di pulau ini, aku yakin rudal akan terbang di atas dalam beberapa menit. Rudal-rudal itu kemungkinan besar akan mendarat di pangkalan militer dan stasiun radar di tengah pulau. Ardemutu langsung mengerti. Pantas saja mereka tidak datang meskipun kekuatan mereka sangat besar, dan bahkan memberi orang Filipina senjata dan amunisi. Ternyata mereka ingin menggunakan mereka sebagai umpan meriam. Yelena mencibir, nyawa orang Amerika sangat berharga. Kenapa mereka datang ke sini untuk mati? Orang Filipina selalu menjadi umpan meriam bagi Amerika Serikat. Dalam situasi ini, jika mereka hanya umpan meriam yang datang ke sini untuk mati, lalu apa gunanya Filipina sebagai sekutu Amerika Serikat? Di pantai, beberapa kapal patroli bersenjata bergegas ke pantai dan mendistribusikan kotak-kotak senjata dan amunisi kepada para pejuang Filipina di pantai. Giovanna berkata dengan cemas, Bos, orang Filipina akan segera mencari ke arah sini setelah mereka mendapatkan senjata dan amunisi. Tapi kita tidak bisa menembak. Bagaimana kita bisa melawan pertempuran ini? Sukino Kyoko berkata, jadi, terkadang yang terbaik adalah menggunakan pisau. Giovanna melirik Sukino Kyoko dengan wajah tanpa ekspresi. Saat itu, Angumihan, yang sedang mengamati laut melalui teleskop, tiba-tiba berkata, Bos, penilaian Anda benar-benar akurat. Kapal perang Amerika datang lagi. Itu kapal perusak kelas Arleigh Burke. Xia Feng juga benar-benar melihatnya. Kapal perusak kelas Arleigh Burke adalah kapal perusak berpeluru kendali terkuat yang saat ini beroperasi di Angkatan Laut AS. Mengingat amunisi yang dibawanya, akan mudah baginya untuk meratakan pulau itu. Rencana CIA tampak cukup sederhana pertama. Mereka akan mengepung pulau itu, lalu mengirim orang Filipina sebagai umpan meriam untuk melakukan pencarian. Pulau itu kecil, dan bentrokan antara orang Filipina dan pasukan mereka tak terelakkan. Jika terjadi baku tembak, kapal perusak kelas Arleigh Burke yang menunggu di laut akan mengerahkan seluruh kekuatan senjata mereka, menghujani senjata dan rudal mereka. Ditambah lagi dengan 4 helikopter Comanche di luar angkasa, mereka yang menjadi target tak akan punya peluang untuk melarikan diri. Bos, kapan kapal yang Anda pesan akan tiba? Tanya Angumihan cemas. Sebentar lagi, kurasa kapal perusak kelas Arleigh Burke sudah mendeteksi kapal kita. Xia Feng melepas tas perlengkapannya lalu mengeluarkan komputer pertasnya. Tapi aku masih harus memberikan tekanan nyata pada pihak Amerika. Kalau tidak, mereka mungkin akan benar-benar memulai pertempuran. Tidak melawan? Tanya Yelena bingung. Kalau kapal perang Tiongkok tidak menembak dan tidak melawan orang Amerika dan Filipina kalian, apa Amerika akan membiarkan kita pergi? Mereka pasti sudah memutuskan bahwa kita tidak bisa melarikan diri. Tentu saja kita harus melawan, tapi bukan kapal perang Tiongkok. Aku sendiri yang akan melawan mereka. Jari-jari Xia Feng mulai mengoperasikan komputer si pertas, dan ke-10 jarinya menyapu keyboard bagai angin. Lebih dari 100 km jauhnya,
Di pangkalan militer Grand Guadalcanal, sebuah pesawat tanpa awak Ghost yang terisi penuh bahan bakar meluncur keluar dari hanggar, melesat di landasan pacu, lalu melesat ke udara, sambil terus berakselerasi. Layaknya bola meriam, pesawat itu melesat ke angkasa, menghilang dari pandangan kru darat dalam sekejap mata. Di pantai, Komandan Amerika yang memimpin operasi pasukan khusus Korps Marinir menerima telepon. Apa? Armada Tiongkok sedang menuju ke sini? 4 kapal perusak? Itu artinya Xia Feng pasti ada di sini. Dan mereka akan membawanya kembali. Kali ini, kita harus membunuh Xia Feng apapun yang terjadi. Panggilan itu jelas berasal dari kapal perusak kelas Arleigh Burke. Dan radar di kapal perusak itu telah mendeteksi gugus kapal perang Cina. Biarkan jet tempur kita segera lepas landas untuk menakuti kapal perang Tiongkok, dan kalian segera melepaskan tembakan untuk membombardir pangkalan militer di pulau itu. Kurasa Xia Feng dan yang lainnya masih bersembunyi di sana menunggu bantuan. Komandan As menutup telepon. Detik berikutnya, senjata kapal perusak kelas Arleigh Burke yang berlabuh di dekat pulau itu diangkat dan peluru pertama ditembakkan. Ledakan. Bola api tiba-tiba meletus di pangkalan militer di tengah pulau. Ledakan. Tak hanya meriam angkatan laut yang menembak, tetapi juga deretan senapan mesin kapal perusak kelas Arleigh Burke yang menembaki pangkalan militer di tengah pulau dengan membabi buta. Hanya dalam hitungan detik, pangkalan militer di tengah pulau itu luluh lantak oleh tembakan artileri dan kemudian berubah menjadi abu. Suara mendesing. Sebuah rudal jelajah Tomahawk diluncurkan dari silo dan terbang ke area di belakang pulau yang berada di luar jangkauan senjata angkatan laut dan senapan mesin. Ledakan. Awan jamur tiba-tiba muncul di langit. Tunggu apa lagi? Teriak Komandan As kepada orang Filipina itu. Cepat dan geledah pulau ini. Kita harus membunuh semua orang Tionghoa di pulau ini dengan segala cara. Kolonel Filipina itu mulai berteriak pada anak buahnya agar masuk ke hutan. Sekelompok besar prajurit Angkatan Laut Filipina maju dalam formasi berbentuk kipas menuju hutan di tepi pantai, hanya 300 meter dari tempat persembunyian Xia Feng dan anggota tim Zodiac. Di langit, 4 helikopter Comanche terbang perlahan, mempersempit area pencarian dan berkoordinasi dengan tindakan Angkatan Laut Filipina. Jika mereka menemukan Xia Feng dan tim Zodiac, mereka akan mengerahkan kekuatan penuh, mengabaikan tentara Filipina di darat dan menyerang mereka tanpa pandang bulu. Di langit, di darat, dan di laut, ini adalah penjara yang diselimuti tembakan artileri. Bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip. Di pantai, telepon seluler Komandan Amerika berdering lagi. Dia menjawab telepon dengan ekspresi serius, Tuan Williams, ya, saya yakin dia ada di pulau ini. Jangan khawatir, saat kapal perang Tiongkok tiba, pulau ini pasti sudah terbakar habis. Xia Feng sudah mati kali ini. Ini kuburannya sendiri, dan saya sendiri yang akan mengisinya dengan tanah. Suara Williams terdengar dari telepon, kuingatkan sekali lagi, bunuh Xia Feng dengan cara apapun. Jangan khawatirkan kapal perang Tiongkok. Ya, saya mengerti. Komandan Amerika itu menutup telepon. Ia menatap api dan asap yang mengepul dari pulau itu, dan seringai kejam muncul di sudut mulutnya. Ledakan. Ledakan. Meriam kapal perusak kelas Arleigh Burke menembak dengan ganas, senapan mesinnya berkobar liar. Pusat pulau telah hangus menjadi bumi. Tak ada satu pohon pun yang tersisa, apalagi satu bangunan pun. Kapal perusak kelas Arleigh Burke dengan panik membombardir pusat pulau, menyesuaikan sudut tembakan meriamnya dan secara bertahap memperluas jangkauannya ke arah laut. Kapal itu benar-benar bertekad untuk menghancurkan Xia Feng, bahkan dengan mengorbankan seluruh pulau. Angkatan Laut Filipina sementara waktu memasuki hutan, semakin dekat dengan Xia Feng dan anggota tim Zodiac. Sebuah helikopter Comanche melayang di atas kepala saat Angkatan Laut Filipina memasuki hutan. Sistem senjatanya senantiasa waspada, siap menembakkan senapan mesin dan rudal udara ke darat saat ada tanda pertama adanya target. Situasinya sudah sangat berbahaya saat itu. Jika tentara Angkatan Laut Filipina maju beberapa puluh meter saja, mereka akan berhadapan dengan tim Zodiac. Pada saat itu, satu tembakan saja akan membakar helikopter Comanche di langit. Kemudian, kapal perusak kelas Arleigh Burke di permukaan akan bergabung, dan dalam sekejap mata, hutan akan berubah menjadi lautan api. Situasi ini membuat para anggota tim Zodiac diam-diam gugup, tetapi Xia Feng tidak tampak gugup sama sekali. Bos, bagaimana kalau kita pergi dan mengalihkan perhatian tentara Filipina itu? Tanya Giovanna. Kita tidak tahu kapan kapal yang akan menjemput kita akan tiba, tapi kita tidak punya waktu. Xia Feng menepuk bahu Giovanna dan berkata, jangan gugup. Ini akan berakhir dalam beberapa menit. Hanya beberapa menit lagi selesai. Giovanna menatap Xia Feng dengan tatapan aneh. Ia tak percaya apa yang dikatakan Xia Feng itu benar. Pada saat itu, Xia Feng mengetukkan jarinya di keyboard. Di monitor komputer peretas, drone Ghost meluncurkan rudal anti kapal Eagle Claw 12. Drone itu lenyap dari layar dalam sekejap mata. Bos, apakah kau akan meledakkan kapal perusak kelas Arleigh Burke itu? Tanya Angumihan terkejut. Xia Feng tersenyum. Memangnya kenapa kalau aku meledakkannya?
Aku sudah susah payah memodifikasi rudal anti kapal Eagle Claw 12, dan aku akan menggunakannya sebagai target untuk menguji kekuatan rudal anti kapal Eagle Claw 12 yang dimodifikasi itu. Mereka bisa menembaki kita tanpa henti. Jadi kenapa kita tidak bisa meledakannya? Ini hanya kebiasaan yang mereka kembangkan. Angumihan tersenyum. Yelena berkata, aneh, Guadalcanal tidak jauh dari kita. Bos, drone Ghost MU terbang beberapa menit lagi. Jarak kita mungkin kurang dari 50 km. Biasanya, begitu drone Ghost meluncurkan rudal anti kapalnya, kapal perusak kelas Arleigh Burke akan mendeteksinya dan membunyikan alarm pertahanan udara. Tetapi drone itu tidak bereaksi sama sekali. Angumihan tersenyum dan berkata, sayang, kau tidak tahu ini, tapi semua yang dibuat bos dengan X-Gold itu tak terlihat, termasuk rudal anti kapalnya. Kurasa orang-orang di kapal perusak kelas Arleigh Burke itu mungkin sedang bermimpi menghancurkan kita sekarang. Sementara aku menunggu suara itu. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah ledakan memekakan telinga meletus, membuat gendang telinga berdengung bahkan dari jarak berkilo-kilometer. Beberapa detik kemudian, hembusan angin panas bertiup menembus hutan, sisa-sisa ledakan. Xia Feng berdiri, mata kiri dan kanannya sedikit berkedut saat ia memasuki kondisi kesadaran transendental. Dalam penglihatannya, kapal perusak kelas Arleigh Burke yang berlabuh di laut telah dihantam rudal anti kapal Talon 12 di sisi lambungnya, membuat lubang berdiameter 9,57 meter di lambungnya. Air laut mengalir deras ke palka kapal, dan asap tebal serta api mengepul dari lambung kapal. Di dek, banyak tentara Amerika sedang bekerja menyelamatkan kapal perusak kelas Arleigh Burke yang rusak parah, sementara yang lain juga membantu yang terluka. Situasinya kacau balau. Pengeboman tidak dapat dilanjutkan. Kapal perusak itu berada dalam kondisi sedemikian rupa sehingga ia bahkan tidak dapat menyelamatkan diri, apalagi melanjutkan amukannya. Bagi mereka, jika upaya penyelamatan tidak tepat waktu, kapal perusak yang tertabrak itu kemungkinan besar akan menjadi tempat makan bagi ikan-ikan di dasar laut. Para prajurit Filipina yang sedang mencari di hutan berhenti dan menoleh ke belakang. Melalui celah-celah pepohonan, beberapa personel Angkatan Laut Filipina melihat awan jamur muncul dari laut. Saat itu, mereka dipenuhi rasa ngeri. Kapal perusak kelas Arleigh Burke, yang dikenal sebagai Raja Kapal Perusak, milik Angkatan Laut AS yang perkasa, telah hancur. Di pantai sebelah barat pulau, Komandan AS menatap takjub kapal perusak kelas Arleigh Burke yang dilalap api di laut. Pikirannya kosong. Dengan rudal anti kapal sekuat itu, kapal perusak kelas Arleigh Burke bahkan belum membunyikan alarm pertahanan udara. Yang tak terbayangkan olehnya adalah jika rudal anti kapal itu tidak dilengkapi hulu ledak konvensional melainkan hulu ledak nuklir, maka kapal perusak kelas Arleigh Burke ini akan langsung lenyap dari muka bumi. Jika rudal anti kapal itu menyerang kapal induk Amerika, maka kapal induk itu pun akan bernasib sama. Amerika Serikat menggunakan kapal induk dan armadanya untuk mengendalikan dunia. Kapal induk dan pesawat berbasis kapal induk juga merupakan sarana diplomatik terpenting Amerika Serikat. Namun, dalam sekejap, hal-hal yang membuat Amerika Serikat begitu bangga telah menjadi sasaran kehancuran. Tidak ada orang Amerika yang mau menerima kenyataan ini. Beberapa detik kemudian, Komandan Amerika tiba-tiba mengangkat komunikator dan berteriak panik, formasi helikopter, bahan peledak pulau ini. Semuanya, masuk ke hutan dan temukan Xia Feng. Bunuh dia dengan cara apapun. Para marinir dan agen CIA yang ditempatkan di pantai juga maju ke hutan, gerakan mereka jauh lebih cepat daripada tentara Angkatan Laut Filipina, dan koordinasi mereka lebih terkoordinasi. Namun hanya 5 detik setelah Komandan AS memberi perintah, sebuah rudal udara ke udara tiba-tiba terbang dari arah Guadalcanal, mengeluarkan ekor api yang berkilauan di udara, dan kemudian menabrak helikopter Comanche yang sedang melayang di atas kepala prajurit Angkatan Laut Filipina. Ledakan. Helikopter Comanche ditembak jatuh menjadi bola api, badan pesawat yang seharusnya tak terlihat itu hancur berkeping-keping oleh rudal udara ke udara. Baling-baling ekornya jatuh dari langit, langsung melukai 2 tentara Angkatan Laut Filipina di bagian pinggang. Apa yang terjadi? Kolonel Filipina yang memimpin pencarian itu tercengang. Sebuah pesawat tak berawak besar menukik turun dari langit, bentuknya yang megah seperti burung rok yang mengembangkan sayapnya. Sementara helikopter Comanche dan pesawat angkut Chinook di bawahnya seperti anak ayam dicakar burung rok. Suara mendesing. Ledakan. Saat pesawat nirawak Ghost muncul di dekatnya, ia menembakkan rudal udara ke udara lagi, menghancurkan helikopter Comanche kedua hingga berkeping-keping. Dalam sekejap mata, hanya 2 dari 4 helikopter Comanche yang tersisa. Sang hantu muncul dan membunuh tanpa ampun. 2 helikopter Comanche yang tersisa tidak berani tinggal dan berbalik serta melarikan diri. 4 kapal perusak muncul di laut, dan puluhan kapal patroli yang membawa personel Angkatan Laut bergegas menuju pulau itu. 4 helikopter Wu-10 adalah yang pertama muncul di langit. Namun, mereka bukanlah karakter utama. Protagonisnya adalah puluhan jet tempur yang muncul kemudian. Mereka membentuk kelompok tempur, dan amunisi yang mereka bawa cukup untuk mengebom pulau itu berulang kali. Di pantai, wajah Komandan Amerika pucat pasi, bibirnya sedikit gemetar,
Tapi itu bukan karena takut, melainkan karena marah. Kapan? Tentara Tiongkok berani bersikap begitu arogan. Tiba-tiba terdengar suara dari kapal patroli. Berkata, kalian telah memasuki wilayah kami secara ilegal. Tolong letakkan senjata kalian dan jangan melawan, atau kami akan membunuh kalian tanpa ampun. Para prajurit Angkatan Laut Filipina di hutan tidak berminat mencari Xia Feng. Jadi mereka berbalik dan berlari. Drone hantu itu berbalik dan berputar-putar di langit sebelum terbang menjauh. Xia Feng menutup komputer peretas itu dan tersenyum, kapal kita telah tiba. Ayo berangkat. Waktunya pulang. Para anggota tim Zodiac tersenyum serempak. Prosesnya tadi memang mendebarkan, tapi nyaris saja. Di pantai, pasukan Angkatan Laut Tiongkok segera mendarat. Pasukan khusus Marinir AS dan para pejuang Filipina yang telah mundur dari hutan membentuk garis pertahanan, saling berhadapan dengan senjata. Meskipun jumlah mereka lebih banyak daripada pasukan Angkatan Laut Tiongkok yang telah mendarat di pulau itu, mereka tidak berani bergerak sedikit pun di bawah ancaman 4 helikopter serang W-10 dan puluhan jet tempur. Terlebih lagi, 4 kapal perusak Tiongkok berada di atas air. Jika mereka berani melawan, mereka akan langsung ludes dalam semenit. Ini wilayah Filipina. Kolonel Filipina itu melangkah maju untuk bernegosiasi, tanpa sangat marah dan fasih berbahasa Inggris. Mengapa kalian menyerbu wilayah kami? Kalian melakukan perampokan. Kalian akan dikutuk dan diberi sanksi oleh komunitas internasional. Komandan Angkatan Laut Tiongkok berkata dengan tenang, ini sudah menjadi wilayah Tiongkok sejak zaman dahulu. Kapan ini menjadi wilayah Filipina Anda? Anda bilang kutukan? Kapan Anda berhenti mengutuk kami? Soal omongan Anda tentang mengakhiri hidup, tidakkah Anda ingin menjual pisang kepada kami? Kamu, kolonel Filipina itu hampir muntah darah karena marah. Di tengah pertikaian itu, Xia Feng diam-diam telah menyelinap keluar dari hutan bersama anggota tim Zodiac, lalu menyeberangi pantai di belakang tentara Angkatan Laut Tiongkok dan menaiki kapal patroli bersenjata. Para prajurit Angkatan Laut yang mengemudikan kapal patroli bersenjata saling memahami niat masing-masing. Begitu Xia Feng dan anggota tim Zodiac naik ke kapal, mereka segera menyalakan kapal patroli bersenjata dan menuju ke sebuah kapal perusak. Pemandangan ini tidak luput dari pandangan Komandan Amerika, tetapi dia hanya bisa menyaksikan Xia Feng dan anak buahnya pergi. Kolonel Filipina itu sangat marah. Saya akan segera menghubungi kedutaan Anda. Baiklah. Baiklah, jika ini benar-benar wilayahmu, kau harus memberikan bukti untuk membuktikannya. Lalu tuntut kami di Mahkamah Internasional. Waktu sangat penting, jadi aku tidak akan bicara lagi. Selamat tinggal. Komandan Angkatan Laut Tiongkok mengatakan ini sebelum mengangkat komunikator dan berkata dengan suara berat, mundur. Kapten Angkatan Laut Filipina memelototi Angkatan Laut Tiongkok yang bergerak cepat mundur. Ia tampak garang, penuh darah besi dan keagungan seorang prajurit, tetapi saat ini hatinya benar-benar hancur. Dia merasa hal ini sungguh tidak masuk akal. Saat Xia Feng melangkah ke kapal perang, terdengar sorak-sorai dan tepuk tangan meriah. Saat ia memasuki anjungan, para perwira dan prajurit memberi hormat serempak, termasuk Yu Zhenhai. Ini merupakan kehormatan yang luar biasa. Meskipun Xia Feng bukan seorang prajurit, ia berdiri tegap dan membalas hormat tersebut. Yu Zhenhai merangkul bahu Xia Feng dan berkata sambil tersenyum, Saudara Xia, hanya ada satu orang yang kukagumi dalam hidupku, yaitu dirimu. Kau telah memecahkan masalah besar bagi negara ini, hebat sekali. Jika kita tidak sedang berada di kapal perang dan tidak bisa minum, aku pasti akan minum bersamamu. Xia Feng tersenyum dan berkata, lain kali aku pasti akan minum dengan saudara Yu. Baiklah, sudah diputuskan. Yu Zhenhai tertawa. Kapal perang itu kembali, tetapi tidak ke pangkalan militer Grand Guadalcanal, melainkan langsung kembali ke negara tersebut. Xia Feng tidak terkejut dengan keputusan Zhenhai. Guadalcanal, bagaimanapun juga, hanyalah pulau buatan. Jika Amerika tahu dia masih di sana, mereka mungkin akan menjatuhkan bahan peledak nuklir di sana. Rudal yang diluncurkan dari kapal selam sulit untuk dilawan. Jadi Yu Zhenhai bertindak berdasarkan alasan keamanan. Setelah menghabiskan beberapa waktu di anjungan, berbasa-basi dengan Yu Zhenhai dan para perwira di atas kapal, Xia Feng meninggalkan anjungan dan menuju kabin untuk beristirahat. Ruang di kapal perang sangatlah berharga. Tetapi bahkan dalam kondisi yang paling padat sekalipun, seorang pahlawan seperti dirinya akan memiliki tempat peristirahatan yang pribadi dan nyaman. Xia Feng berbaring di ranjang sempit di perkemahan, tubuh dan pikirannya akhirnya benar-benar rileks. Ia telah melakukan sesuatu yang menggemparkan dunia, tetapi ia yakin apa yang terjadi malam ini tidak akan diberitakan di Amerika Serikat maupun Filipina. Jika Amerika Serikat melaporkan apa yang terjadi malam ini, prestisenya akan tercoreng terlebih dahulu, diikuti oleh kendalinya atas Timur Tengah. Dibandingkan dengan Asia, Timur Tengah memiliki manfaat yang nyata. Sedangkan bagi Filipina, menyerang Tiongkok melalui propaganda, berpura-pura lemah untuk mendapatkan simpati dari komunitas internasional, tidak hanya tidak akan menghasilkan manfaat apapun, tetapi justru akan membuat komunitas internasional menyadari kekuatan Tiongkok dan berpihak padanya.
Dunia ini selalu menjadi dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah. Setelah benar-benar rileks, Xia Feng merasa sedikit lelah dan berbaring di tempat tidur untuk beristirahat. Ia telah mengalami pertempuran sengit di pangkalan militer di Kepulauan Filipina, dan telah sering menggunakan mata kiri dan kanannya. Ia benar-benar kelelahan dan butuh istirahat yang cukup. Tak lama setelah berbaring di ranjang, ia tertidur. Ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia telah meminum kapsul air terakhir, dan tubuhnya telah berevolusi sepenuhnya. Ia menjadi seperti Zhu Xuanyue, tidak tertarik pada makanan apapun di dunia. Seperti Zhu Xuanyue, ia perlu memakan otak manusia untuk bertahan hidup. Ia juga bermimpi tentang seorang pria berjubah hitam, yang datang untuk membunuhnya. Bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip. Telepon satelit tiba-tiba berdering. Xia Feng bangkit dari tempat tidurnya dan menjawab telepon. Ini aku, Saimu. Silakan. Suara Saimu terdengar di telepon satelit. Bos, saya sudah mendapatkan informasinya. Pihak Amerika telah menemukan sebuah makam kuno di bawah gereja makam suci, dan di dalamnya, mereka menemukan 2 patung prajurit tanpa wajah. Saat ini mereka sedang bersiap untuk mengirim 6 patung prajurit tanpa wajah itu kembali ke Amerika Serikat. Bagaimana rencana mereka untuk mengangkut 6 patung prajurit itu kembali ke Amerika Serikat? Tanya Xia Feng. Suara Saimu berkata, kita belum tahu. Qian Jun sedang menginterogasi seorang Israel. Tapi kudengar patung itu bisa menyebabkan beberapa instrumen dan peralatan tidak berfungsi selama 6 minggu itu. Kurasa mereka tidak akan menggunakan pesawat untuk mengangkutnya. Mereka mungkin akan menggunakan kapal, dan mereka akan menggunakan proteksi radiasi. Sudahkah kau mencari tahu mengapa orang Amerika dan Israel tahu tentang makam kuno di bawah gereja makam suci? Tanya Xia Feng. Suara Saimu berkata, kami juga belum menemukan apapun tentang ini, tapi Qian Jun tahu sesuatu. Tunggu sebentar, aku akan membiarkan dia datang dan bicara denganmu. Telepon satelit berdering, diikuti suara langkah kaki dan pintu terbuka, diikuti jeritan. Pikiran Xia Feng tiba-tiba teringat kembali pada Qian Jun yang menyiksa seorang Israel, dan senyum getir tersungging di bibirnya. Qian Jun telah disiksa oleh Mossad selama bertahun-tahun, dan ia membenci orang Israel. Ia yakin ia tidak akan bersikap lunak terhadap mereka. Saimu berbicara kepada Qian Jun sebentar, lalu terdengar suara Qian Jun dari telepon satelit. Bos, ini aku, Qian Jun. Xia Feng berkata, Saimu bilang kau menemukan sesuatu. Katakan padaku. Suara Qian Jun berkata, itu hanya cerita yang belum diverifikasi. Saya mendengarnya dari seorang arkeolog Israel. Tentu saja, saya menggunakan beberapa trik. Setelah jeda, ia melanjutkan, arkeolog Israel itu mengatakan bahwa ketika mereka menggali 4 patung prajurit tanpa wajah dari reruntuhan piramida, tiba-tiba terjadi badai petir. Hujannya begitu deras sehingga salah satu patung prajurit tanpa wajah itu bahkan meremukkan seorang insinyur Israel hingga tewas. Kemudian, seseorang melihat seorang wanita. Seorang wanita? Xia Feng tak kuasa menahan diri untuk menyela Qian Jun. Cepat katakan padaku, wanita seperti apa dia? Qian Jun berkata, tidak seorang pun bisa melihat dengan jelas, dan sepertinya wanita itu sedang menunggang kuda. Banyak orang mengira itu fata morgana yang disebabkan oleh hujan dan cahaya. Namun ketika hujan akhirnya berhenti, kata-kata yang ditulis dengan darah muncul di salah satu patung prajurit tanpa wajah. Kata-kata itu memerintahkan orang Amerika dan Israel untuk menggali 2 patung prajurit tanpa wajah lainnya di bawah gereja makam suci. Xia Feng terdiam sejenak sebelum berkata, seberapa kredibel menurutmu cerita ini? Suara Qian Jun sekitar 80%.